Masih mute, Ibu. Di mute ya, ya. Makasih Mas Aldo, Pak Aldo, atas kesempatan yang diberikan. Baik Bapak Ibu semuanya, kita melanjutkan kembali ya. Sudah sholat semuanya, yang masih sholat silakan dilanjutkan. Sudah minum, sediakan minum teh kopi susunya, cemilannya sudah disiapkan. Saya boleh Bu, kasih pantun nih. Nah, boleh ya, sambil nunggu yang lain. Yang sudah hadir, nih, sih banyak yang belum hadir. Oke. Boleh minta cakepnya ya, Bu? Ini yang sudah hadir. ya Bu, Oke. cakep, Membuka laptop ikut pelatihan. cakep, Water lapar sedia makanan. cakep. Pelatihan auditor halal memang melelahkan, tapi semangat harus terus dipertahankan. Semangat, Ya, siap latih. semangat ya. Oh, baik Pak Budi, terima kasih Pak Budi. Ini Pak Budi semangat kayak dari wajahnya seger. Calon-calon yang lulus. Amin, amin, ya Allah. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya kita lanjutkan ke materi ya. Ntar ada yang di kolom chat nih saya lihat. Kalau kimia yang kalau kimia yang dipakai untuk proses bahan mineral apakah termasuk kategori yang harus disertifikasi? Nah, kita kembali ke ininya, teman-teman. Kategorinya tadi, kalau masuk kategori bahan yang wajib bersertifikat halal, ya di KMA 748 dan 944 ya harus ada sertifikat halalnya. Kalau memang tidak ada di situ, tidak ada di KMA, kalau ini bahan kimia ya berarti KMA 748 ya berarti tidak perlu ada diminta sertifikat halalnya. Kemudian kita konfirmasi nih ke eh, apa namanya KMA 1360. Kalau memang bahan kimia itu positif list, ya sudah, nggak perlu dicari atau tidak perlu diminta sertifikat halalnya. Tapi ada lagi nanti ketentuan terkait bahan yang ternyata ada di dalam KM, tidak ada di dalam KMA 748 dan juga tidak ada di KMA 1360. Bagaimana seharusnya dokumen pendukungnya ini nanti kita bahas setelah slide ini. Sebentar. Ini masih delay nih, ya. Ya, oke. Bapak Ibu semuanya, eh ini tadi sudah ya. Nah, ini sudah. Kita, oh tadi ada yang mau minta ini diulang untuk 5 kriteria. Nah, ini ya. Siapa Pak? Tadi saya nggak kelihatan ya. Ini Pak ada. Henry, Bu. Pak Henry-nya Oh belum iya datang. Pak Budi. Pak Pak Budi, Henry, ini Bu. kita bahas 5 kriteria. Yang Bu. kriteria, Pak eh, Henry, tadi yang mau ini Pak Henry, Bu. Pak Henry-nya belum datang. Saya Bu, Oh, udah oh tuh, udah iya masuk. Mas Hendri. Gimana Pak Hendri? iya Bu, mau tanya, boleh langsung tanya ya Bu. Oh iya silahkan Pak. Pertanyaan pertama, yang akan komitmen dan tanggung jawab Mm-mm. manajemen ya Bu. Berarti apakah harus membuatkan SO lagi, terpisah dari SO struktural, jadi SO khusus buat halal. Satu itu Bu. Karena di situ kan ada dokumen kontrol nanti Bu, yang terpisah dengan eh, perusahaan, dengan SO perusahaan. Yang kedua, makna tanda panah bolak-balik ini apa nih artinya Bu? Tolong dijelaskan Bu. Ya, oke, baik Pak Henry. Jadi untuk SO struktur organisasi perusahaan, apakah bisa sama atau berbeda dengan SO yang terkait sistem jaminan produk halal, penerapan sistem jaminan produk halal di perusahaan. Jadi tadi sudah kita bahas Pak, untuk kriteria komitmen dan tanggung jawab ada 3 unsur. Unsur yang pertama kebijakan halal, unsur yang kedua adalah tanggung jawab pelaku usaha, dan unsur yang ketiga pembinaan sumber daya manusia. Di unsur yang kedua, tanggung jawab pelaku usaha, selain penetapan penyelia halal di SK-kan juga penetapan tim manajemen halal. Jadi tersendiri Pak, tidak bersatu dengan SO perusahaan. Jadi struktur organisasi dari tim manajemen halal sendiri. Ya, ya, ya. Berarti ada dokumen kontrol di situ ya, Bu. Ya, betul. Jadi ada penetapan dan juga ada apa namanya penetapan terkait tugas dan fungsi dari anggota tim. Masing-masing, Jadi ada masing-masing ya, Bu. struktur organisasi dari tim manajemen halalnya, ada ketuanya, ada sekretaris, dan ada anggota. Ada template-nya nggak, Bu, itu, Bu?
SO. Kalau template-nya ada sebenarnya, tapi tidak ada ketentuan harus sesuai itu ya, Pak. Karena kami sebagai auditor kan tahap awal pertama setelah opening meeting kita kan harus melihat pertama itu dulu bukan komitmen dulu kan Bu. Nah Mm-mm, SO pun harus betul. ditampilkan di situ gitu. Kalau tidak ada artinya kuncinya apa saja Bu? Apa namanya? Ketua apa kepalanya Tim gitu. tim manajemen. Ya, untuk tim manajemen halal, ketentuannya tidak harus Muslim semuanya. Jadi, kalau misalnya di perusahaan yang mungkin di daerah yang minoritas non-Muslim, bisa jadi nanti anggota tim manajemen halalnya non-Muslim. Tidak ada ketentuan harus Muslim semuanya. Yang wajib Muslim hanya penyelia halal. Penyelia halal harus masuk dalam tim manajemen halal, Pak. Yaitu Itu. selain penyelia Kemudian halal kan ada kepala ketua tim. ketua tim, kemudian penyelia halal. Terus ada apa Ya. lagi Bu yang baku di situ Bu, struktur yang bakunya Bu? Kalau yang baku tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Tidak ada ketua, sekretaris ya, yang umum seperti itu struktur Oke. organisasi. Baik, baik. Yang jelas, Pak, ini disesuaikan dengan ruang lingkup dari perusahaan. Kalau memang lingkupnya itu kompleks ya, yang menjadi anggota tim manajemen halal atau yang menjadi bagian dari tim manajemen halal harus menyangkut meliputi bagian-bagian atau departemen yang memang berkaitan dengan aktivitas kritis yang Ya ada di. bisnis prosesnya harus masuk ya Bu ya. Yang Ya, bisnis proses harus betul. masuk ya. Ya, kalau misalnya saya contohkan nih RPH ada proses stunning. Stunning itu kan kritis, Pak. Nah, itu harus masuk nih, Ya. harus dilibatkan tim personil yang memang bertanggung jawab terhadap stunning. Gitu. Nah, Oke. kalau misalnya UMKM, Pak, ya jangan dipaksa Berat, untuk berat. mengikut itu ya, jadi Ya, menyesuaikan. Betul. kita Seperti seperti itu, ya. Pak. Iya. Tidak ada ketentuan yang baku. Iya, baik, Disesuaikan baik. dengan ruang lingkup perusahaannya. Baik, baik. Pertanyaan kedua itu Bu, yang tanah panah bolak-balik ini artinya apa ya Bu? Ini saling terkait, Pak. Ini saling terkait. Tadi kan SJPH definisinya adalah sistem yang terintegrasi, gitu ya. Jadi saling terkait, tidak terpisah-pisahkan. Komitmen sendiri, bahan sendiri. Tapi misalnya nih komitmennya perusahaan apa? Ya pemeriksaan Oh, terhadap kriteria bahan, kriteria proses, kriteria produk, dan komitmen untuk kriteria pemantauan dan evaluasi. Harus ada kalau pemantauan dan evaluasi kriteria yang kelima ini kan implementasinya audit internal. mm-mm. Kaji ulang manajemen berarti komitmen dari pelaku usaha untuk mendukung penerapan atau pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen. Oh, itu hanya keterkaitan saja ya, tidak proses bolak-balik ya Bu. Karena kalau kalau makna di saya kalau tanah panah atas bawah ini berarti bolak-balik ini prosesnya ini. Oh, ini hanya ini Pak, hanya Keterkaitan saja ya. ya tadi sesuai definisinya ya Pak. Jadi sistem yang terintegrasi, Oh iya, yang baik. terstruktur gitu. Baik, oke. Terima kasih Bu, clear. Nah, sama-sama. Baik, ini banyak yang raise hand. Boleh ini pertanyaan terkait apa kriteria yang sudah kita bahas atau yang di luar itu, Pak Gufron, Pak Maulana, biar nggak loncat ini. Ya, baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau Waalaikumsalam. saya tanyakan kebetulan berhubungan dengan yang sudah kita bahas, Bu. Ya, Jadi, oke, oke. eh, ya, jadi saya mau bertanya mengenai komitmen dan juga tanggung jawab, Bu ya. Ya. Jadi kan tadi salah satu langkah untuk menjaga komitmen dan tanggung jawab itu adalah kita harus mensosialisasikan kalau kita sudah menerapkan sistem jaminan halal di tempat usaha gitu ya, sebagai pelaku usaha. Semisal Mm-mm. Bu, kita sudah mensosialisasikan ke vendor Bu, misalkan. Kalau kita sudah menerapkan sistem jaminan halal, namun ternyata vendor ini belum menerapkannya Bu. Dimana kalau kita sebagai pelaku usaha maunya kan vendor kita juga menerapkan hal yang sama, sehingga proses kita tuh semua terkait semuanya berjalan dalam sistem jaminan halal semua. Jadi vendornya belum melaksanakan sistem jaminan halal, tetapi setelah kita analisa itu semua peraturan yang ada di sistem jaminan halal comply Bu. Cuma dia belum sertifikasi saja. Apakah kita perlu mengganti vendor lain yang punya sertifikasi halal atau tidak masalah menggunakan vendor tersebut selama dia bisa mengeluarkan statement letter kalau semua proses yang mereka lakukan itu berjalan dengan sistem jaminan mutu halal. Baik, Pak. Terima Ini kasih Bu. contohnya kalau vendor misalnya jasa distribusi gitu ya, Pak. Ya, Betul misalnya Bu.
Ya, misalnya jasa distribusinya ini belum bersertifikat halal. Yang paling aman memang bekerja sama dengan jasa distribusi yang sudah bersertifikat halal. Tapi kita harus paham pentahapan wajib halal untuk jasa itu kan belum masuk. Jadi kita masih bisa menerima misalnya nanti MOU dengan jasa distribusi yang dipakai, gitu ya, yang di apa, yang dikerjasama oleh pelaku usaha dengan memberikan bukti dukung, misalnya surat pernyataan bahwa jasa distribusi ini sudah berstandar halal, atau mereka mempunyai MOU kerjasama dengan pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikat halal ini itu bahwa mereka berkomitmen untuk mendukung apa namanya pendistribusian bahan mereka, pendistribusian barang mereka itu sudah berstandar halal. Jadi perlu ada surat dukungan berupa surat pernyataan atau surat kerjasama yang resmi dari jasa distribusinya, Pak. Syukur-syukur kalau sudah bersertifikat halal. Gitu. Tapi karena pentahapannya kan belum masuk nih Pak, kalau untuk jasa distribusi ya, belum masuk wajib halalnya maksudnya. 17 Oktober 2026 ini itu hanya untuk makanan, minuman, dan jasa yang UMKM. Yang mikro, yang menengah besar sudah di 2024 kemarin ya, wajib halal. Seperti itu ya Pak Gufron ya. Apakah bisa diterima? Bisa diterima Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, silakan Pak Isna ini. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Eh, Terkait tadi eh, adanya penggunaan pelumas atau grease terhadap peralatan-peralatan yang menunjang ataupun yang digunakan saat berproduksi. Salah satu contohnya mungkin kita ambil kasus ompreng MBG di beberapa waktu yang lalu kan sangat dipertanyakan adanya penggunaan lemak babi dalam proses produksi ompreng tersebut, walaupun setelah diklarifikasi ternyata sudah disterilkan. Nah, sudah disterilkan ini apakah kita tetap ini mana tahu besok mengaudit dapur MBG ya Bapak Ibu. Apakah kita tetap mensyaratkan mereka harus mensucikan kembali secara syariat atau mengikuti apa yang sudah diberikan oleh pernyataan dari pemerintah begitu Bu? Terima kasih Bu. Baik, kalau barang gunaan, memang kan ketentuannya itu yang terkena kewajiban sertifikat halal yang memang ada unsur hewan. Nah, kita harus lihat dulu nih spesifikasi dari omprengnya. Sebenarnya kalau ada apa yang MUI dari pusat itu biasanya minta ini sih, minta ada sertifikat halal dari ompreng. Tapi kalau memang kita bisa memberikan dukungan bahwa apa namanya komposisi dari ompreng itu tidak ada unsur hewan, itu sebenarnya lebih baik lagi ya, tidak membebani bagi SPPG untuk kemudian apa namanya mengganti ompreng yang sudah digunakan karena belum bersertifikat halal. Itu Pak, kalau menurut pendapat saya begitu. Jadi kita perlu menelusuri kembali dari spesifikasi ompreng yang digunakan. Kalau memang belum ada sertifikat halal dari ompreng. Baik, terima kasih Bu. Berarti tidak memberatkan pihak pemohon dalam hal itu ya. Nah, tapi harus ada bukti dukungnya ya Pak. Kita harus memberikan bukti dukung Ya, baik. ketentuan di yang dipakai, barang gunaan yang dipakai. Gitu. Baik, Pak Mail, silakan. Pak Mail Maulana. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Sudah terdengar? Silakan. Mungkin pertanyaan saya terkait dengan komitmen dan tanggung jawab ya, Bu. Kan banyak perusahaan yang memasang kebijakan halal itu hanya di ruang pimpinan ataupun di lobi depannya ya. Nah, dari kacamata auditor, apalagi kan kita di sini calon auditor gitu, apakah kebijakan halal wajib tertempel dan tervisualisasi di titik-titik kritis seperti di area penerimaan bahan atau area mixing atau di gudang penyimpanan gitu, atau memang cukup terwakilkan di bagian lobi depan saja gitu. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus ya, ini karena memang kan kita harus kritis ya. Ya. Jangan sampai ini sosialisasinya nggak masif nih ya. Semua tidak
tidak tersosialisasikan. Jadi ini sebenarnya kita harus melihat ini di mana ini perlu ada penting tersampaikan kebijakan halal ini. Contoh nih, saya pernah yang di apa restoran gitu ya. Restorannya ada di satu lokasi, tapi ada 5 outlet. Nah, yang ternyata yang tertempel itu yang hanya di outlet yang terbesar. Jadi satu lokasi wisata berdekatan memang restorannya, tapi hanya di tempat outlet yang terbesar. Di outlet yang lain, 4 outlet yang lain itu tidak ada poster kebijakan halalnya. Nah, ini jadi temuan juga gitu. Harus disosialisasikan secara menyeluruh kepada semua konsumen, apakah itu di restoran outlet yang paling besar ataukah outlet yang lain. Gitu Pak Mail. Dilihat nanti sesuai sikon-sikon. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Baik, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Izin saya melanjutkan. Untuk yang ke mana tadi? Ini ya, menyampaikan kulit. Nah, ini. Nah, terkait ini belum kita bahas ya, terkait pencucian. Pencucian sesuai kaidah syar'i, tadhir syar'an, yaitu dicuci dengan menggunakan air, dengan metode pengucuran atau mengalirkan air ke produk, atau dengan menggunakan metode perendaman. Kalau metode perendaman tidak mengalir airnya, itu yang perlu diperhatikan adalah media airnya untuk pencuciannya. Harus 2 kula atau minimal 270 liter gitu ya. Atau dengan menambahkan air ke dalam produk sampai airnya mencapai volume minimal 270 liter sampai warna dan bau dari bahan najisnya itu hilang. Ini terkait barang gunaan tadi kita sudah bahas. Nah, syarat ke-9 terkait bahan. Pelaku usaha harus memiliki dokumen pendukung berupa sertifikat halal pada bahan yang memang diwajibkan untuk bersertifikat halal. Kalau misalnya mereka tidak mempunyai dokumen apa kopi dari sertifikat halalnya itu bagaimana? Enggak apa-apa. Kita bisa cek akses itu di websitenya BPJPH. Nanti kita lihat ya. Jadi tidak perlu harus punya sertifikat halal pelaku usaha bahan yang digunakan. Tapi bisa memastikan bahwa sertifikat halal, nomor sertifikat halalnya, data sertifikat halalnya itu sudah valid. Kita yang akan memverifikasi itu juga. Nah, oke. Kemudian yang ke-10, pelaku usaha harus menjamin keabsahan dokumen pendukung, meliputi masa berlaku, lembaga penerbit, nomor sertifikat, dan kesesuaian dokumennya. Nah, ini pertanyaannya, sekarang, loh Bu, kan katanya sertifikat halal dari BPJPH itu sudah berlaku selamanya, artinya tidak ada masa berlakunya. Kenapa ada statement terkait penjaminan keabsahan dokumen sertifikat halal atau dokumen pendukung meliputi masa berlaku, kan gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu yang memang tidak ada masa berlakunya itu hanya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Selama dikeluarkan oleh BPJPH, meskipun dalam dokumen sertifikat halalnya itu tercantum masa berlaku itu bisa diabaikan. Seperti juga KTP kita. KTP kita itu kan masih ada masa berlaku untuk cetakan yang lama. Tapi kalau sudah dicetak lagi, baru itu sudah hilang masa berlakunya. Seperti juga dokumen sertifikat halal. Kalau nanti ada dokumen sertifikat halal yang masih tercantum masa berlakunya, kalau misalnya pelaku usahanya itu ingin menghilangkan, itu bisa minta cetak ulang untuk dihilangkan tulisan masa berlaku. Nah, untuk kita lihat masa berlakunya itu adalah pada sertifikat halal yang dikeluarkan oleh non BPJPH, artinya oleh lembaga halal luar negeri. Yang pertama, jika bahan impor ini dikeluarkan oleh sertifikat halalnya dikeluarkan oleh lembaga halal luar negeri, kita cek dulu. Lembaga halal luar negerinya ini sudah MRA belum dengan BPJPH? Ya, sudah valid belum? Nah, kemudian yang kedua, kita cek masa berlakunya karena masa berlaku sertifikat halal di lembaga halal luar negeri itu masih ada. Jika memang ada bahan yang kemudian ternyata ada dokumen sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri, kemudian sudah MRA dengan BPJPH, sudah terregistrasi di BPJPH, ternyata sudah habis masa berlaku sertifikat halalnya, harus dipastikan terlebih dahulu jika bahan itu digunakan dan diproduksi dan kita digunakan oleh pelaku usaha dan ternyata diproduksi pada masa berlaku sertifikat halal itu masih ada, masih diperbolehkan ya.
Jadi cek dulu masa berlakunya. Masih berlaku tidak pada saat bahan tersebut diproduksi. Gitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir ini ya, ada bahan ketika kita mengaudit bahan, kita pastikan kan yang pertama kategorinya apa nih? Masuk yang wajib bersertifikat halal atau tidak gitu ya. Di KMA berapa tadi 748 dan KMA 944 kan gitu. Nah, ternyata setelah kita konfirmasi, oh nggak ada ini, bukan di apa bahan yang wajib sertifikat halal. Kemudian kita konfirmasi ke mungkin positif list gitu ya. Kita lihat di KMA 1360 tahun 2021. Oh, ternyata tidak juga gitu ya. Jadi bahan ini ada di tengah-tengah, tidak ada di KMA 748, tidak ada di KMA 944, tidak juga positif list di KMA 1360. Lalu dokumen pendukung apa yang diperlukan? Kan gitu untuk bahan abu-abu ini. Ketentuannya Bapak Ibu terhadap bahan yang memang belum ada ketentuan, apakah bahan ini wajib sertifikat halal ataukah ini masuk bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, harus punya dokumen pendukung lain. Dokumen pendukung lain itu bisa berupa alur proses produksi, komposisi bahan, COA, atau dokumen pendukung lainnya. Ini beberapa dokumen yang mungkin bisa digunakan untuk bahan tersebut. Bahan yang memang abu-abu, gitu ya, tidak ada di kayak 748, 944 juga sertifikat of analysis ya. Kalau ini yang pertama sertifikat halal yang pasti ya. Yang kedua ini Certificate of Analysis. Certificate of Analysis adalah dokumen tentang kandungan fisika, kimia, dan mikrobial yang ini dikeluarkan oleh lembaga yang sudah terakreditasi dalam melakukan analisa produk. Jadi lembaganya harus yang sudah terakreditasi, labnya harus yang sudah terakreditasi. ISO IC 17025, COA-nya valid. Kemudian ada lagi namanya dokumen MSDS atau Material Safety Data Sheet. Ini merupakan lembar petunjuk yang isinya merupakan informasi tentang komposisi atau raw material dari bahan kimia. Jadi ini biasanya untuk bahan kimia dan itu harus dikeluarkan oleh produsen, bukan oleh distributor atau supplier. Gitu ya. Dan kemudian ada namanya spesifikasi. Spesifikasi ini merupakan informasi produk yang menyatakan deskripsi produknya, bagaimana prosesnya, bagaimana komposisi dan kandungan sumber bahan tersebut. Dan ini harus dikeluarkan oleh produsen, bukan oleh distributor atau supplier. Dokumen berikutnya ada namanya diagram alur proses produksi atau flowchart. Flowchart ini merupakan dokumen yang isinya tahapan proses produksi. Tidak hanya tahapannya saja yang ditulis, tapi juga harus ditambahkan, dimasukkan bahan yang digunakan dalam proses produksi tersebut, baik itu bahan tambahan maupun bahan penolong. Dan untuk flowchart ini harus dikeluarkan oleh produsennya, bukan oleh distributor atau supplier, gitu ya. Kemudian ada namanya POKV Facility Statement. Nah, ini surat pernyataan fasilitas bebas kandungan babi. Ini penting Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita ingin memastikan bahwa nggak ada sharing fasilitas gitu ya di tempat produsen yang memproduksi bahan tadi gitu ya. Ketika akan dipakai ini nggak ada sharing fasilitas, terutama untuk bahan-bahan yang impor ya. Kita harus bisa yakin, bisa memastikan bahwa memang nggak ada sharing fasilitas. Dan POKV Facility Statement itu harus dari produsennya. Nah, untuk kemudian yang terakhir ada kuesioner. Kuesioner itu juga sama ya, terisi bahan-bahan yang digunakan dan ini harus dikeluarkan oleh produsen juga. Bu, Bu, Gimana Pak? mau tanya satu, itu yang POC free statement itu kan self declaration, Bu. Itu kan bisa saja mereka nggak jujur, Bu. Gimana cara kita untuk mengcounter itu, Bu? Ya, kita kan ini ya berbasis dokumen ya, Pak. Jadi Iya. kalau dokumennya kita sudah pastikan valid, ya. Tapi untuk memastikan valid mungkin Bapak harus mengkonfirmasi gitu ya, bahwa ini memang dari produk ini contohnya Pak, ini ya, memang ini dari Evigo gitu ya, mungkin ya. Kalau memang Bapak sudah yakin bahwa ini valid ya sudah gitu ya, cukup dari Hmm. dokumen. Kalau memang Bapak melihat, oh ini kayaknya nggak valid nih, bisa nanti Tes mengkonfirmasi. lab, boleh tes lab nggak, Bu? Kenapa Pak? Memastikan kevalidatan. Ini kan self declaration, Bu. Jadi satu arah ya, Bu. Kalau kita minta di tes lab bisa nggak ke mereka? Boleh minta COA gitu ya. Tes ke lab, independent lab,
itu Mm-mm. kandungannya apa saja gitu, Bu. Ini kan fasilitas, Pak, pernyataan fasilitas. Jadi Iya, kalau misalnya memang ini sudah di apa Bapak nggak yakin gitu ya, maksudnya Pak, nggak yakin. Pak nggak yakin boleh, Bapak boleh minta. Tapi kalau misalnya itu memberatkan ya, eh, ki- kalau menurut saya ya kita bisa memastikan ini valid atau tidak. Kita bisa pastikan bahwa dokumen ini asli. Bukan, Kemudian maksud saya bukan dokumen valid atau tidak valid, tapi si bahannya ini loh, Bu. Bahannya, bahan. Bu. Oh Kan, iya, boleh Pak. mm, Jadi gini, dokumen pendukung bahan ini kan ada banyak, itu ya Pak. mm, Dokumen pendukung ini kan ada banyak, ada mm, bisa pakai POKVI, mm. statement. Nah, kalau misalnya Bapak nggak cukup, misalnya ini kayaknya bahannya kritis nih ya, bahannya sangat menurut Bapak karena sesuai background pendidikan ya. Kalau auditor kan Terputus, Bu, suaranya. ditugaskan sesuai background pendidikan, komoditas per komoditas jenis produk, gitu ya. Misalnya Bapak dari farmasi ini kayaknya Saya dari untuk dari bahan barang pendukung gunaan tekstil, Bu. Saya bahan tekstil. ini itu nggak cukup kalau hanya COA gitu ya. COA nggak tambahkan. Mm, Atau mungkin ini nggak cukup nih kalau cuma POKVI Facility Statement harus ada misalnya MSDS-nya gitu. ya, Tergantung dari kekritisan bahan, Pak, ya karena dan kemarin ada jenis case bahannya. 3 minggu yang lalu ada case di tempat ini saya, klien saya. Dia pakai chemical, eh, s- cuma tidak bisa Mm-mm. MSDS-nya tidak bisa di-share, Bu. Kalau CA itu isinya hanya tidak ada Hmm. konten bahan ya, Bu. Nah, dia diminta untuk ini POC Free Facility Statement. Nah, mereka tidak ngasih Oh, itu. oke. Mungkin Artinya, karena art- impor juga. artinya karena dia tidak mau memberi POC Free Facility Statement, artinya kan menurut saya sudah firm bahwa itu adalah mengandung POC kan gitu ya, Bu. Karena si supplier Kemper ini tidak merilis gitu. Nah, nah, kalau saya mau coba Jadi di konteks lain, apakah saya boleh minta supplier karena kamu nggak kasih POC facility statement, tidak ada MSDS, saya minta dites di independent lab konten daripada chemical tersebut, apakah ada babi atau tidak gitu, boleh kan Bu? boleh saja, Pak. Kalau auditinya ini sepakat ya, Pak. Itu kan karena dibebankan ini. Dibebankan kepada auditi. Gitu ya. Iya, iya, Kan untuk apa biayanya itu kan dibebankan kepada auditi. iya, iya. Kalau Bapak memang ini bisa nanti misalnya auditinya keberatan nih Pak, misalnya karena dibebankan. Nah, Bapak bisa berunding dulu atau apa namanya rapat dulu di LPH ini bagaimana memutuskannya. Karena kan ini kalau dokumen pendukung lain kan memang tidak ada ketentuan dokumennya harus apa kan gitu. Harus Hmm, cukup satu, dua atau tiga kan nggak ada. Tergantung ini jenis dan jenis bahan dan juga kekritisan dari bahannya. iya, iya. Ya kalau ada kecurigaan dari kita sebagai auditor bahwa ini ada konten Ya. babi, baru kita boleh lakukan itu ya Bu. Iya, boleh. Oke. Silahkan, Pak. Nanti karena apa? Karena Bapak Ibu ini kan yang akan menuliskan dalam laporan gitu ya. Selengkap-lengkapnya. Nanti kalau Bapak masih ragu-ragu, Bapak Ibu ragu-ragu ya silakan untuk bisa meminta apa dokumen atau apa namanya permintaan untuk lab Lab test. dan sepertinya dan sebagainya gitu, Pak. Tapi sebenarnya Pak, untuk pengajuan apa namanya tes di laboratorium apakah itu untuk bahan ataukah untuk produk itu sebenarnya ada ketentuannya di nanti di SK ada ya sebentar ada Karena enggak ya saya itu soalnya tadi kayaknya ntar saya share dulu ya. nanya Bu. Hmm, Karena ada gini Bu, ya kita kan auditor nih basicnya secara psikologis juga kita tanggung jawab kita ini Bu. Bahwa proyek ini hal tidaknya kan gitu ya Bu. Kalau ternyata kita merilis bahwa itu statement POC free-nya kita terima, saya kok delete. Mm-mm. kalau statement POC free-nya ternyata itu ya kita tidak berprasangka buruk juga sih ke pelaku usaha. Tapi kalau ternyata statement POC free-nya itu ternyata memang tidak free,
Sementara kita sudah oke kan, dan dilalah keluar sertifikat halalnya, 6 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian ternyata ketahuan bahwa itu memang ada lemak babi, katakanlah. Kita kan juga dipersalahkan, Bu, sebagai auditor gitu loh, Bu. Secara psikologis kita juga tanggung jawab juga, Bu, moral. Iya, betul Pak, betul. Betul Pak, kalau Bapak masih ragu-ragu terkait yang Bapak audit bisa nanti minta se apa yang bisa keraguan Bapak bahwa ini memang tidak benar, bahwa itu memang yang seperti ini yang sesuai ketentuan itu diperbolehkan Pak, itu memang ininya dari auditor. Iya, Kalau misalnya memang ragu-ragu ya harus di lab gitu ya, ya. Tapi ya itu tadi harus atas persetujuan auditi Pak, nanti karena biayanya ya. gitu Seandainya ya Pak. audit Ini tidak sudah setuju, saya terlihat. pun tidak setuju. Seandainya audit tidak setuju, dan saya juga tidak mau mengapprove bahwa itu bisa dijadikan acuan. Berarti eh, auditor proses auditnya pending ya, Bu? Atau kita apa judulnya nih seperti ini? Kalau tidak ada Ya. ketemuan antara auditi sama kita sama auditor. Nah, itu nanti dibahas di LPH Pak. Karena itu kebijakan LPH ya. Oh, tapi Nanti pernah di kejadian seperti LPH itu nggak, Bu? nanti dilaporkan, ya dilaporkan sesuai apa yang Bapak ini di close atau nanti di open masuk ke sidang fatwa, masih open, masih ada keraguan tapi sudah dianggap selesai karena si auditi tidak ini Oke, tidak oke gitu ya Pak, sebentar. clear, Ini clear. Mas sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Lihat, lihat. Ini tarif sebentar ini. Oh, ini terkait tarif. Sebentar, sebentar. Saya keliru kayaknya ini yang saya buka ini ya. Oh, nggak ada di sini Bapak Ibu. Nggak ada ya, Bu? SK. Oh, kayaknya nggak ada di sini Bu. Ini bukan tarif. Nanti ada itu terkait SK dari MUI Pak, terkait bahan apa yang perlu dilabkan, produk apa yang perlu diujikan lab. Terus kemudian metodenya pakai apa, parameternya apa itu ada. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan itu sebagai eh, panduan. Baik, ada yang present lagi, silakan Pak. Pak, ini saya nggak kelihatan. Ini laptop saya kak ini. Baik, Soal. Bu. Ya, Pak. Saya ingin bertanya yang terkait poin pertama itu sertifikat halal. Bagaimana kalau suatu bahan baku dikeluarkan oleh badan halal di negara luar? Mm-mm. Apakah MUI sudah seperti di lab uji itu kan ada MRA dengan lab lain di luar negeri? Eh, Boleh nggak kalau dalam hal ini MUI mengakui sertifikat halal dari negara luar, Bu? Ya, jadi untuk yang negara dari lembaga halal luar negeri ada caranya kita untuk memvalidasi atau memverifikasi ya, Pak. Ini sebenarnya nanti terakhir nih. Ini terakhir, Pak. Oke, tapi enggak apa-apa. Saya ini nanti loncat sebentar ya. Saya, ini stop share kok susah ya. Saya tunjukkan ya Pak, untuk terkait kita bagaimana memverifikasi sertifikat halal yang dari lembaga halal luar negeri. Yang pertama, lembaga halal luar negerinya harus MRA dengan BPJPH. Artinya ada persetujuan keberterimaan. Sertifikat halal kita itu diterima oleh negara mereka. Sertifikat halal mereka kita terima karena ada MRA, ya ada apa namanya, perjanjian pengakuan bersama gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu yang sudah MRA atau belum, yang mana kita bisa cek nih di bpjph.go.id. Nah, di sini itu ada eh, fitur-fiturnya. Nah, ini kita ketik bpjph.halal.co.id di sini. Nah, nanti ada fitur-fiturnya di sini, termasuk di sini ada data LHLN. Nanti kita klik di sini. Nah, ini akan keluar. Ini delay punya saya ya. Masih muter-muter nih.
Nah, ini akan keluar Pak. Kalau sudah MRA dengan BPJPH, kita bisa pakai ini Pak. Bisa kita terima gitu ya. Misalnya dari Al-Baqarah, tapi kita harus lihat dulu lingkupnya. Lingkupnya benar nggak food and beverage kan gitu. Terus kemudian kita lihat masa berlaku dari sertifikat halal yang sudah dikeluarkan oleh Al-Baqarah. Seperti itu ya Pak. Nah, untuk MUI ya, MUI sendiri itu sebenarnya kalau di lembaga halal luar negeri ada Pak, fatwa ada di dalam lembaga halal luar negeri. Halo, suara saya bisa diterima? Bisa, Bu. Nah, ya, ini delay banget ini laptop saya, maaf ya teman-teman. Jadi kayak ini, ini ada apa trouble di laptop saya yang lama. Saya pakai yang baru, yang tidak pernah saya pakai yang. Oke, saya lanjutkan ya, Pak. Siapa tadi yang tadi? Pak Mulhamudin, gitu ya, Pak? Halo, Pak. Silakan dilanjut, Bu. Oke, ini saya delay banget nih tampilan saya. Oke, Bapak Ibu, ketika kita mengaudit bahan, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa nanti apa namanya, pelaku usaha itu akan menyusun daftar bahan yang ada di perusahaan yang digunakan, gitu ya. Daftar bahan halal yang ada di perusahaan. Nah, daftar bahan halal ini kemudian disusun dalam tabel daftar bahan di lampiran yang kelima. Bu, aduh ini di mana ya? Bentuknya seperti ini nih. Nah, ini ya. Nah, ini contoh daftar bahan halal yang ada di perusahaan. Ya. Jadi ada nomor, nama dan merek, jenis bahan, produsen, negaranya mana, suppliernya siapa. Kemudian kalau memang ini bahan yang wajib sertifikat halal, tertulis data sertifikat halalnya, nomornya, lembaga sertifikat halalnya, tanggal terbitnya, gitu ya. Nah, ini contoh seperti ini. Jadi semua bahan harus dituliskan, apakah itu bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, bahan kemasan, dan juga bahan pencuci atau cleaning agent itu harus masuk. Biasanya nih pelaku usaha tidak memasukkan untuk bahan kemasan dan bahan cleaning agent. Ya, kalau sudah tidak dimasukkan ya kita harus minta, ini masukkan dulu nih. Pada saat kita audit onsite, kita minta mereka memasukkan bahan kemasan dan bahan cleaning agentnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini yang kita audit dan kita verifikasi. Audit itu kan tahapannya ada namanya pre-audit. Pre-audit itu berdasarkan verifikasi dokumen. Dokumennya apa? Dokumennya adalah manual SJPH salah satunya ya. Nah, manual SJPH itu di lampiran 5 ada namanya daftar bahan. Seperti ini bentuknya. Nah, ini kita yang akan memverifikasi sertifikat halalnya sudah valid ataukah belum. Ya, kalau menggunakan sertifikat halal dari BPJPH, kita bisa verifikasi di web. Pelaku usaha sudah menyusun daftar bahan halal, boleh membeli dan menggunakan bahan dengan nama, merek, produsen, yang tertera di daftar bahan halal yang sudah disusun tadi. Nah, kita ngeceknya itu di catatan pembelian bahan dan bukti pembelian bahannya. Benar nggak sih mereka hanya membeli di daftar bahan halal? Apakah itu berupa bon, nota, kwitansi? Kita cek. Biasanya kita mintanya 3 bulan terakhir gitu ya. Kemudian ketentuan terkait bahan baru ya, misalnya ya pelaku usaha ini ada
permintaan baru sehingga akan menggunakan bahan baru di luar daftar bahan halal. Termasuk jika misalnya bahannya lama, produsen baru. Artinya misalnya minyak goreng gitu ya. Minyak goreng kan bahan lama, tapi produsennya baru karena mungkin sudah nggak ada di pasaran. Maka ketentuannya bagi pelaku usaha itu harus meminta persetujuan penggunaan bahan baru terlebih dahulu ke BPJPH dan LPH yang sudah mengaudit. Bahan baru itu baru boleh digunakan setelah mendapatkan persetujuan yang tertulis gitu ya dari BPJPH ataupun dari LPH. Nah, oleh karena itu, karena ini perlu proses gitu ya, perlu waktu, maka biasanya kita sarankan nih ke pelaku usaha untuk memasukkan bahan alternatif atau bahan-bahan substitusi yang bisa digunakan. Sehingga ketika ada penggunaan bahan tersebut tidak perlu mengajukan persetujuan penggunaan bahan baru. Contoh tadi minyak goreng, ini biasanya SPPG banyak menggunakan minyak goreng kan ya. Nah, yang dimasukkan dalam daftar bahan halal itu jangan hanya satu. Jangan satu merek minyak goreng saja. Kalau misalnya minyak goreng tersebut kemudian langka di pasaran, harganya naik signifikan, atau kemudian tidak diproduksi lagi, nah itu maka tidak menggunakan bahan merek B. Nah, tidak perlu mengajukan persetujuan bahan baru jika bahan merek B sudah dimasukkan dalam daftar bahan halal. Jadi ketika kita mengaudit, kita minta nih, apakah memang nggak ada bahan alternatif, misalnya dari minyak gorengnya. Kalau misalnya ada, ya suruh masukkan saja gitu ya di daftar bahan halal. Itu ya Bapak Ibu bisa diterima ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di kita pas waktu audit jalan-jalan gitu ya ke bukan jalan-jalan ya, kita memeriksa misalnya gudangnya gitu ya, ternyata bahan tersebut nggak ada ya tidak apa-apa gitu ya. Daripada kita menemukan bahan kemudian nggak ada tidak ada bersertifikat halal. Misalnya bahan minyak goreng bimoli misalnya gitu. Kok di daftar bahan halal nggak ada nih, tapi kok di sini ada. Nah, itu kita minta untuk memasukkan. Atau kalau misalnya, oh ini minyak gorengnya kok cuma satu, nggak perlu minyak goreng merek lain kah? Kalau misalnya perlu sih Bu sebenarnya ya sudah masukkan aja di daftar bahan halal. Kita minta untuk mereka merevisi daftar bahan halal mereka, gitu ya. Dan kemudian ketentuan terkait bahan ini pelaku usaha harus melakukan pemantauan dan pemeliharaan dokumen pendukung bahan. Apakah itu nomor sertifikatnya, kemudian lembaga penerbitnya, tanggal terbitnya, untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan terkait data dari dokumen pendukung tersebut. Nah, cara memverifikasinya bagaimana? Nah, nanti kita buka ya terkait sertifikat halal dari bahan. Ini tadi yang sudah kita bahas ya, ada POCFI Facility Statement. Nah, ini dari produsennya, kemudian informasi yang tercantum dalam label bahan, ini juga kita perlu lihat ya, perlu koreksi lagi, apakah memang sudah benar gitu ya verifikasinya, tercantum pada dokumen kah, sudah benarkah ini di tabelnya, di labelnya. Nah, ini terkait dokumen pendukung bahan, contoh-contohnya ini sertifikat halal dari BPJPH yang sebelah kiri, yang sebelah tengah, yang di tengah ini adalah dari Ivanka. Ivanka ini dari Amerika Serikat, ini sudah MRA dengan BPJPH. Kita perlu cek ini apakah sudah valid untuk nama-nama bahannya, kemudian masa berlaku sertifikatnya masih ada. Kalau ini sertifikat of analysis ya yang di sebelah kanan. Nah, ini ada sertifikat halal dari Ivanka. Kita perlu cek informasi dan lokasi produsennya, apakah ada ketentuan logo halalnya, kemudian bagaimana terkait produknya, apakah ada informasi di dalam dokumen tersebut, nomor sertifikat dan masa berlaku. Kalau ini terkait daging impor, nah kita perlu lihat nih sertifikat halalnya dan kesesuaian di apa namanya labelnya. Apakah ada keterangan lot number-nya, kapan disembelih, plan number-nya, dan seterusnya. Ini terkait penyediaan bahan, berarti kita lihat nanti PO-nya, purchase order-nya, kalau ada atau mungkin bukti pembelian bahan yang lain. Gitu ya, nota, kwitansi, bond, dan seterusnya. Ini contoh bukti penerapan penggunaan bahan baru. Jadi di manual SJPH template itu ada surat persetujuan penggunaan bahan baru. Ini merupakan format yang bisa digunakan oleh pelaku usaha jika nanti akan mengajukan permohonan penggunaan bahan baru.
Itu ya. Nah, ini nanti dicantumkan nama bahannya apa, kemudian dicantumkan produsennya mana, nomor SH-nya berapa, dan dokumen sertifikat halalnya dilampirkan. Ini contoh spesifikasi ya. Ini garlic kering, jadi bawang putih kering. Ini sudah valid ya, hanya disusun 100% dari garlic kering. Nah, untuk penjaminan pemberlakuan dokumen pendukung bisa dilakukan pengecekan secara berkala oleh pelaku usaha ya, di mana pengecekannya bisa melalui website. Nah, ini daftar bahan dan produk. Jadi selain tadi ada tabel daftar bahan, pelaku usaha juga harus menyusun matriks daftar bahan versus produk. Dari sini kita bisa melihat bahwa produk-produk yang diproduksi ini terbuat dari bahan apa saja, gitu ya. Bukan formulasinya, bukan resepnya, tapi jenis-jenis bahan yang digunakan. Ini contohnya. Bubur halus ini terbuat dari apa? Oh, tepung beras, susu laktogen, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya hanya centang satu, berarti ini repack, gitu ya. Nah, ini untuk memvalidasi dokumen pendukung bahan seperti ini, kita bisa gunakan websitenya BPJPH, bpjph.halal.go.id. Nanti kita bisa lihat apakah valid nomor sertifikat halalnya. Tadi ya, kita buka Google, ini di Google, ini enggak. Oke, sudah di link. Oke, seperti ini sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Cek produk halal. Nah, cek produk halal di sini bisa kita ketik aja nih bahannya. Apakah memang sudah valid SH-nya? Misalnya kecap sedap gitu ya. Nanti kita klik cari. Nah, ini ya keluar kecap sedap. Nah, di sini biasanya kan banyak produsen. Kita pastikan produsennya yang mana. Misalnya ini ya. Oh, ini diproduksi oleh PT Multipangan. Oh, ID-nya sekian cocok nih. Nah, oh ini valid. Seperti itu. Website ini bisa digunakan oleh pelaku usaha untuk mencari bahan alternatif. Atau kemudian ketika mereka belum menggunakan bahan yang bersertifikat halal, padahal masuk kategori produk yang bersertifikat halal, bahan penggantinya bisa juga dicari di sini. Gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, pelaku usaha tidak harus mempunyai sertifikat dari apa produk ini, misalnya kecap manis sedap nikmat ini, kita hanya perlu bisa memverifikasi dari websitenya. Oh, memang benar, ya. Dan kemudian kalau misalnya penamaannya keliru, yang kita pakai adalah yang ada di website. Penamaan di daftar bahan halal yang ada di manual itu kemudian kurang pas, kurang tepat, maka kita patokannya adalah yang di website. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke kriteria yang ketiga. Apakah ada pertanyaan untuk kriteria bahan? Ya, baik Pak Syahrul. Ini saya baru buka. Izin materinya diselesaikan dulu, baru tanya jawab. Baik, kita sepakati ya Bapak Ibu ya. Saya selesaikan materi dulu, baru nanti kita tanya jawab. Ya, baik. Baik Pak Budi. Oke, Pak Syahrul. Yang mau berdiskusi kita ini dulu atau ditulis di kolom chat nggak apa-apa. Ya, kita sampai ke kriteria yang ketiga, proses produk halal. Proses produk halal ini apa? Proses produk halal itu definisinya adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, sampai penyajian produk. Jadi Bapak Ibu tidak hanya fokus ke bahan, tapi juga fokus ke proses. Karena apa? Titik kritis kehalalan produk itu kalau misalnya bahannya udah halal semuanya belum tentu jadi halal karena kemungkinan bisa nanti terkontaminasi pada saat penyimpanan, pengemasannya kurang sesuai, pendistribusiannya dan penyajiannya seperti apa kita harus pastikan. Ya, jadi ada 7 tahapan pada proses produk halal. Apakah harus ada semuanya PPH? Tidak, menyesuaikan ruang lingkup dan proses bisnis dari perusahaan. Kalau misalnya
SPPG hanya sampai distribusi, tidak sampai penjualan dan penyajian. Loh, kalau yang ada di Ompreng itu, Bu, nah itu bisa masuk ke pengemasan atau pemorsian, itu masuk ke pengemasan. Jadi tahapan PPH-nya itu tidak semuanya ada. Kalau yang sampai 7 ini biasanya untuk yang apa namanya catering atau untuk yang apa namanya rumah makan itu sampai penyajian. Oke, Bapak Ibu, untuk kriteria tiga ini, proses produk halal, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, lokasi dan tempat usaha. Yang kedua, peralatan dan perangkat yang digunakan. Yang ketiga adalah prosedur. Nah, untuk prosedur PPH atau SOP, ini yang kita harus cek ya. Jadi kalau misalnya mau mengaudit, minta semua SOP. Ya, tadi ada yang tanya terkait ini ya. Bagaimana kalau memastikan tidak ada kontaminasi? Cek SOP-nya. Semua SOP diminta kemudian kita review gitu ya. Untuk SOP yang ada kalau misalnya tidak sesuai ya kita minta untuk disesuaikan gitu ya. Jadi kalau misalnya kurang ada yang kurang memadai, kurang mencukupi, kita minta untuk ditambahkan. Nah, untuk lokasi tempat dan alat pada proses produk halal ini ada ketentuannya. Jika misalnya pada perusahaan itu ada produk yang tidak halal, maka harus dipisahkan lokasi, tempat, dan alatnya. Kemudian harus dijaga kebersihan dan higienitasnya. Artinya bebas dari najis, bebas dari bahan yang tidak halal, gitu ya. Kalau misalnya kita mengaudit dapur misalnya ya, kita pastikan semua plafonnya tertutup, tidak ada yang terbuka karena itu potensi kontaminasi dari masuknya hewan tikus. Kotorannya ya itu masuk, itu najis mutawasito. Tidak ada hewan yang berkeliaran, kita pastikan tidak dekat dengan peternakan, apalagi peternakan babi karena sumber kontaminasi. Ya, seperti itu. Nah, untuk pemisahan lokasi itu khusus untuk lokasi penyembelihan hewan halal dengan hewan tidak halal. Untuk pemisahan lokasi. Nah, kalau di sini tadi banyak yang ada beberapa ya yang dari kedokteran hewan yang kemungkinan akan mengaudit RPH atau RPU. Ini adalah ketentuan terkait lokasi, tempat, dan alat PPH untuk proses penyembelihan. Pertama, lokasinya. Nah, lokasi ini harus terpisahkan secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan yang tidak halal. Karena RPH itu biasanya kan, kalau RPH pemerintah kan harus juga memfasilitasi pemotongan hewan tidak halal ya. Dia harus terpisah nih secara fisik lokasinya. Kemudian harus dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 meter. Nah, untuk tembok ini 3 meter ini tujuannya adalah untuk mencegah lalu lintas orang, lalu lintas alat, atau lalu lintas produk antar rumah potong. Tidak boleh berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, kontaminan lain. Kemudian pastikan mempunyai fasilitas penanganan limbah, baik itu padat maupun cair, yang kemudian ini harus terpisah jika ada rumah potong yang tidak halal. Jadi tidak hanya pada saat proses penyembelihan, tapi sampai ke penanganan limbahnya itu juga harus terpisah. Kemudian konstruksinya pastikan seluruh bangunannya harus mampu mencegah kontaminasi, kemudian harus memiliki pintu yang terpisah antara masuknya hewan potong yang masih hidup tadi ya, dan dengan pintu untuk keluarnya karkas atau daging. Gitu ya, itu harus dipisahkan. Sama seperti sistem mutu yang lain kayak HACCP itu kan juga harus terpisah antara bahan dan produk itu harus pisah untuk pintunya. Kemudian tempat. Nah, pemisahan tempat jika ada tempat yang produk halal dan tidak halal harus dipisahkan untuk penampungan mulai dari penampungan hewannya, bisa penyembelihan hewan, bisa pengulitan, pengeluaran jeroan, proses ini ya, sampai penanganan karkasnya harus terpisah. Sampai penanganan limbahnya juga harus terpisah. Terkait peralatan bagaimana? Nah, jika ada penyembelihan hewan halal dan tidak halal, maka harus digunakan alat penyembelihan yang berbeda. Tidak boleh digunakan secara bergantian untuk alat penyembelihan. Kemudian setelah digunakan kan peralatan ini kemudian akan dicuci gitu ya. Peralatannya sudah sendiri tapi pencuciannya bersama. Itu juga tidak diperbolehkan. Jadi harus sendiri-sendiri untuk wastafel tempat cucinya. Setelah dicuci maka peralatan ini akan disimpan. Tempat penyimpanannya pun harus berbeda, harus sendiri-sendiri, gitu ya.
Oke, sekarang terkait PPH, ketentuan pemisahan tempat pada saat proses pengolahan. Tempat pengolahan, jika ada produk yang halal dan tidak halal, itu maka harus dipisahkan. Mulai tempat penampungan bahannya, penimpangan bahan, pencampuran bahan, sampai proses pengolahan yang akhir itu harus terpisah. Jika ada produk halal dan produk yang tidak halal. Kemudian produk ini kan setelah jadi produk kan akan dikemas gitu ya. Tempat pengemasannya pun harus terpisah. Bahan kemasan, sarana pengemasan itu harus terpisah. Jika ada pengemasan halal, produk halal dan pengemasan produk tidak halal. Contoh nih ada misalnya rumah sakit. Rumah sakitnya rumah sakit non-muslim. Nah, menyediakan apa produk yang tidak halal juga. Nah, mulai dari tempat prosesnya udah beda. Tapi ketika mau di wrapping, nah bahan wrappingnya sama plastiknya. Alat untuk wrappingnya sama. Nah, itu nggak boleh ya, harus sendiri-sendiri. Kemudian tempat penyimpanan. Ketika sudah jadi produk akan disimpan. Nah, proses penyimpanannya pun antara produk halal dan tidak halal juga tidak boleh bersama, harus terpisah. Mulai dari penerimaan barangnya sampai proses penyimpanannya harus sendiri-sendiri. Tempat pendistribusian. Nah, kalau didistribusikan juga harus demikian. Jika ada produk yang halal tidak halal, itu nggak boleh diangkut dalam alat pendistribusian yang sama. Prosesnya harus berbeda. Tempat penjualan juga demikian. Kalau ada penjualan produk halal dan tidak halal, mulai dari sarana penjualan, proses penjualan itu harus terpisah. Nggak boleh bersama. Tempat penyajian juga demikian. Misalnya kalau ada pujasera itu ya, ada menjual produk halal dan produk tidak halal. Mulai dari sarana penyajian, meja, kursi, apa, eh, apa namanya, piring, gelas, sendok, nah, troli untuk mengangkut, membawa makanan itu juga harus terpisah. Proses penyajiannya terpisah. Kemudian setelah peralatan terpisah, jangan sampai kemudian tempat cucinya bersama. Itu nggak boleh. Jadi prinsipnya untuk ketentuan pemisahan ini, satu, tidak menggunakan alat secara bergantian antara produk halal dan produk tidak halal. Yang kedua, setelah peralatan ini sudah terpisah, sarana pembersihannya pun harus terpisah. Wastafelnya pisah. Kemudian setelah dibersihkan, akan disimpan kan peralatannya. Peralatannya itu pun harus terpisah untuk raknya, tempat penyimpanannya, tempat pemeliharaannya. Itu harus dipisahkan, harus sendiri-sendiri. Baik, Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan. Untuk pendistribusian tadi kan ada ketentuan harus terpisah, tetapi ada dalam ketentuan ini ada pengecualian, gitu ya. Pendistribusian produk halal dan produk tidak halal itu masih dibolehkan bersama dalam satu armada, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Bukan produk segar asal hewan. Jadi bukan daging sapi, bukan daging babi yang kemudian didistribusikan, diangkut dalam armada yang sama itu nggak boleh. Atau produk olahan hewan yang dibekukan. Daging sapi dibuat bakso, baksonya di frozen. Kemudian daging babi dibuat bakso, kemudian di frozen. Nah, produk olahan hewan yang dibekukan ini nggak boleh disatukan dalam ini boleh. Gitu ya. Kalau sesuai ketentuan Kepkaban 20 boleh. Tapi ada syaratnya berikutnya ya. Syarat berikutnya apa? Pelaku usaha harus menjamin tidak terjadi kontaminasi silang antar produk yang didistribusikan. Gitu ya. Tidak terjadi kontaminasi silang antar produk. Bagaimana caranya? Ya pastikan ada SOP, ya. Kita pastikan ada SOP yang jelas, detail, gitu yang bisa memitigasi risiko kontaminasi. Kemudian ada penandaan yang jelas antar produk, pengemasan yang berulang supaya mencegah terjadinya kebocoran. Ada pencatatan, nah itu yang penting. Ada pencatatan sehingga bisa menjamin tidak tertukar dan seterusnya. Itu ya. Itu terkait pendistribusian. Nah, jika Bapak Ibu nanti akan mengaudit halal logistik gitu ya, ada beberapa prinsip dasar yang harus kita pegang. Yang pertama adalah pemastian status halal. Jadi, pastikan seluruh barang yang dibawa, ya, produk yang dibawa itu harus jelas status kehalalannya.
apakah halal atau non halal gitu ya. Kemudian yang kedua harus bisa menghindari kontaminasi. Harus dipastikan bahwa perusahaan dapat menjamin tidak adanya kontaminasi silang antar barang yang dikelola. Harus ada SOP yang jelas gitu ya. Dan SOP ini harus kita review memang benar-benar bisa dilaksanakan gitu ya. Tidak hanya asal membuat SOP. Kemudian harus dijaga kebersihan. Jadi kebersihan seluruh fasilitasnya harus diperiksa, harus bisa terjamin kehalalannya, kebersihannya. Karena halal dan bersih tidak dapat dipisahkan kan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian penanganan kontaminasi. Nah, untuk penanganan kontaminasi ini kan bisa jadi ya kondisi yang tidak ideal itu terjadi. Kesalahan bisa terjadi. Maka kita harus pastikan perusahaan itu harus bisa menangani kondisi atau keadaan yang tidak ideal tersebut. Misalnya nih dalam logistik, pencucian ini apa namanya armada atau mobil, seharusnya bisa mencuci sendiri kan gitu ya. Kalau misalnya tidak bisa, ya berarti harus ada MOU dengan jasa pencucian mobil. Sehingga diketahui bahan apa yang digunakan untuk mencuci mobil tersebut. Nah, kalau misalnya memang jasa distribusi ini ada apa namanya bongkar muat di tengah jalan, nah kemudian harus dicuci ya, maka tidak bisa kan mencuci dengan jasa distribusi yang sudah di apa dengan jasa distribusi yang sudah kerjasama kan gitu. Di sembarang tempat harus dicuci nih mobilnya, maka diharapkan bisa dibawakan sabun atau sikat ke sopir yang membawa mobil tersebut. Sehingga bisa dipastikan bahwa ketika ada kontaminasi, ketika ada sesuatu yang terjadi di tengah jalan, itu bisa diatasi. Saya izin minum dulu, Bapak Ibu. Kalau mau minum, silahkan ya. Ini saya pamer dulu nih. Oke, nah, eh, ketelusurannya harus jelas. Nah, terakhir ya, jadi agak serik nih. Ketelusurannya harus jelas. Artinya apa? Informasi yang terkait suatu produk atau barang yang dibawa itu sudah jelas sejak awal. Ada pencatatannya terhadap barang yang dibawa, disimpan, diantar hingga dibongkar itu ada pencatatannya. Nah, Bapak Ibu harus pastikan pencatatannya ini sudah dilakukan. Hmm. Oke, Bapak Ibu, ini apa karena sudah sore ya? Jadi saya batuk-batuk. Baik, untuk yang logistik ini pernah auditor halal seperti apa? Yang pertama, kita harus verifikasi bahwa semua bahan itu bisa diverifikasi mulai dari rantai pasoknya, mulai dari awal sampai akhir itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Kemudian yang kedua, identifikasi resikonya. Kita harus bisa mengidentifikasi Bapak Ibu potensi resiko kontaminasi. Itu harus diidentifikasi potensinya seperti apa dan kemudian kita bisa memberikan rekomendasi untuk mitigasi terhadap risiko tersebut. Kemudian yang penting lagi adalah evaluasi dokumen. Kita evaluasi semua dokumen halal dari jasa distribusi tersebut. Kita pastikan kelengkapannya dan keakuratannya. Akurat nggak ini? Sudah berjalan dengan baik ataukah tidak? Seperti itu. Misalnya SOP, form-form penulisan dalam penerapan SOP-nya itu harus kita evaluasi, kita verifikasi. Nah, masih terkait proses produk halal ya, terkait peralatan. Bagaimana jika misalnya kita mengaudit dalam suatu perusahaan ada dua produk, misalnya ini ada dua produk. Satu produk ini diajukan sertifikat halalnya dan satu produk tidak diajukan sertifikat halalnya. Apakah boleh ini sharing fasilitas? Jawabannya Bapak Ibu, jika memang ada sharing fasilitas antar eh, produk yang satu diajukan sertifikat halalnya, produk yang lain tidak diajukan sertifikatnya, boleh sharing fasilitas. Namun harus kita pastikan dulu produk yang tidak diajukan sertifikat halalnya ini tidak berasal dari bahan yang haram atau tidak ada unsur haram atau bersentuhan dengan bahan haram ataupun najis. Kemudian yang kedua, pelaku usaha harus menyampaikan dokumen terkait produk yang tidak diajukan sertifikat halal tersebut. Misalnya nama barang, produknya, daftar bahan yang digunakan, proses pengolahan produknya seperti apa,
Dan kemudian pencucian dari fasilitas produksi yang digunakan secara bersama tadi. Ini ada alumni pelatihan auditor gitu ya, WA ke saya. Bu, saya ini mengaudit tidak semua disertifikasi halal ternyata dalam produk tersebut, dalam perusahaan tersebut. Misalnya karena yang satu harus diekspor, kemudian negara pengimpor nggak mau ada sertifikat halalnya. Boleh nggak Bu ini sharing fasilitas? Nah, jawabannya saya screenshot aja ini PP 42 2024. Nah, pasal 72. Boleh, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jawabannya itu. Sudah jelas, ini. Jadi satu slide ini sudah menjawab untuk pertanyaan yang disampaikan tadi. Oke, sekarang terkait prosedur. Jadi tadi untuk PPH ada 3 hal kan ya Bapak Ibu. Yang satu lokasi tempat dan alat. Lokasi tempatnya bagaimana kita harus pastikan ya. Lokasinya, tempatnya bagaimana, kemudian peralatannya seperti apa. Dan yang ketiga baru kita lihat prosedurnya. Jadi ketentuannya pelaku usaha itu wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan PPH secara tertulis dan terdokumentasi, gitu ya. Jadi ini yang penting, penerapan prosedur PPH-nya harus secara tertulis dan terdokumentasi sesuai dengan ruang lingkup SJPH pelaku usaha. Prosedurnya harus sampai mana saja? Yang pertama meliputi bahan, yang kedua harus meliputi proses, dan yang ketiga harus meliputi produk. Kalau meliputi bahan, misalnya ada prosedur atau SOP pembelian bahannya, ada SOP misalnya pemeriksaan kedatangan bahannya, ada SOP penyimpanan bahannya seperti apa. Bapak Ibu review. Kemudian terkait proses, misalnya ada SOP proses produksi, prosedur pencucian fasilitas, gitu ya, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan najisnya. Yang ketiga terkait produk. Nah, misalnya ada penarikan produk terkait produk yang gagal halal, nah maka harus ditarik kan ya, harus di-recall, harus ditarik. Maka harus ada prosedur penarikan produk, gitu ya, dan prosedur yang lain. Ini ada ketentuan. Baik Bapak Ibu, ketika prosedur itu sudah disusun oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha ini harus sosialisasi prosedur PPH ini ke semua pihak yang terkait, terutama pihak yang melaksanakan prosedur tersebut. Dan kemudian harus didokumentasikan untuk bukti sosialisasi prosedurnya. Pelaku usaha harus mendokumentasikan bahwa memang sudah ada sosialisasi terkait prosedur. Nah, untuk yang keempat ini tadi sudah saya sampaikan ya, tidak perlu saya ulang terkait prosedur pencucian jika ada peralatan yang terkontaminasi najis. Pelaku usaha harus menyiapkan dokumen alur proses produksi pasti. Di manual SJPH itu ada dokumen atau lampiran berapa ya? Lupa ya, 10 kayaknya. Itu ada alur proses produksi. Bapak Ibu harus cek alur proses produksinya sesuai ataukah belum sesuai. Nah, untuk penerapan sistem ini gitu ya, kan ada SOP. SOP-nya harus tertulis. Untuk template SOP-nya ini ada contoh seperti ini. Ini yang biasa ada gitu ya. Template atau format SOP, SPO yang biasa digunakan oleh perusahaan. Apakah harus seperti ini formatnya? Tidak. Jadi menyesuaikan dari perusahaan masing-masing gitu ya. Biasanya kalau SOP kan ada tujuan, ruang lingkup, istilah gitu ya. Jadi biasanya seperti ini memang. Ada dokumen terkait, referensi. Nah, untuk referensi standar, misalnya ada gitu ya, poin terkait referensi. Nah, jika misalnya memang belum masuk Kepkaban 20, kita minta untuk dimasukkan sebagai referensi standar dari SOP yang disusun. Untuk implementasi SOP yang sudah disusun, kemudian apakah sudah diimplementasikan? Nah, ini buktinya. Buktinya adalah adanya pencatatan, adanya form yang sudah disediakan, formulir terkait SOP tersebut. Nah, ini contoh di sini ada formulir pemeriksaan bahan datang. Gitu ya. Ditulis di sini, kemudian ada kesimpulannya seperti apa, apakah oke, reject, atau di hold gitu ya, ditahan dulu, dikarantina dulu. Nah, ini contohnya seperti ini, dibuat oleh QC, kemudian divalidasi atau di-approve oleh kepala QC-nya. Ini contoh-contoh aja, Bapak Ibu. Form transportasi.
Nah, ini contohnya harus ada statusnya ini bahannya oke atau tidak oke dalam form yang sudah disusun. Jadi ada eh, apa namanya tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang diambil jika ada ketidaksesuaian terkait form yang sudah disusun. Satu SOP bisa satu formulir, bisa juga lebih dari satu formulir, tergantung kebutuhannya, gitu ya. Ini form verifikasi pencucian. Jadi sudah diverifikasi nih oleh QC-nya. Oh, ketika ada mesin mixing, kemudian ada pembersihan, ada pemeriksaan terkait bagaimana cara pencuciannya, bagaimana hasil pencuciannya. Kalau sudah bersih, maka di-approve oleh QC-nya. Nah, sudah ke kriteria yang keempat, yaitu kriteria produk. Jadi ada kriteria satu sudah kita bahas tadi ya, komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan sudah ke proses produk halal tadi sudah atau PPH. Jangan lupa ya Bapak Ibu, proses produk halal itu singkatannya PPH. Kemudian kita sampai ke produk. Saya izin minum dulu nih. Pak Ibu saya izin off cam ya karena kayaknya nggak stabil. Ke kriteria yang ke berapa? Empat ini ya, produk. Bagaimana ketentuan umum terkait produk? Produknya harus dihasilkan dari bahan halal. Nah, kita cek nih kehalalan dari bahannya. Oke, sudah. Kemudian harus diproses secara syariat Islam. Nah, kita verifikasi peralatannya, fasilitas produksinya, bagaimana pencuciannya, sistem pengemasannya seperti apa, penyimpanannya dan distribusinya bagaimana, apakah ada kontaminasi ataukah tidak gitu ya. Ada kontaminasi dengan bahan tidak halal ataukah najis atau bagaimana ini harus kita cek. Kemudian harus dijamin ya produknya selama mulai dari persiapan, kalau sudah jadi produk, persiapannya bagaimana, prosesnya seperti apa, sampai dengan pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutannya, gitu harus kita cek semuanya, apakah memang sudah dipisahkan secara fisik jika ada produk atau materi lain yang tidak halal. Dan kita harus pastikan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha ini produk yang aman untuk dikonsumsi. Artinya, misalnya bahan-bahannya sudah halal, gitu ya. Mungkin ada food aditif atau bahan tambahan pangan yang ditambahkan. Ini halal, tapi kemudian dosisnya melebihi. Nah, itu kan jadi tidak aman ya untuk dikonsumsi. Nah, itu seperti itu tidak sesuai kriteria produk. Nah, setelah jadi produk, kita harus pastikan bagaimana bentuk produknya, bagaimana karakteristik atau profil sensori dari produknya, dan bagaimana nama produknya. Terkait bentuk produk, pastikan tidak menyerupai hewan babi atau anjing, atau tidak ada unsur vulgar, erotis, pornografi dalam bentuk produk ataupun dalam kemasannya, gitu ya. Kita pastikan itu. Kemudian terkait karakteristik dan profil sensori produk, kita harus pastikan bahwa produk itu tidak memiliki kecenderungan baik itu baunya, rasanya, atau aromanya, itu yang mengarah pada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa. Contoh, minuman ini bahannya halal, prosesnya standar halal, tapi ternyata ketika jadi produk kok kayaknya baunya bau minuman keras ya. Nah itu ya. Homer. Dan nama produk. Nama produk pasti etika dan kepatutan berlaku dan berkembang di masyarakat. Gitu ya. Nama produknya ini itu ada kita lihat di acuannya yaitu di SNI 99004 tahun 2021 tentang persyaratan umum pangan halal. Ini sudah ada di sini ya, screenshotnya sudah ada. Kok jadi ini ya. Jadi ketika ada produk, kemudian ada penamaan produk, pastikan nama dan produknya itu tidak ada simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan, atau yang berkonotasi negatif. Gitu ya. Jadi tidak boleh ada simbol, lambang, gambar, atau kata bentuk ya terkait dengan ibadah agama atau kepercayaan lain. Kemudian tidak boleh ada simbol terkait lambang, gambar, ataukah nama bentuk
yang terkait budaya yang bertentangan dengan akidah Islam. Contohnya ada coklat dikasih nama coklat Valentine. Itu tidak boleh menurut ketentuan ini. Kemudian ada simbol, lambang, atau gambar yang kemudian ini menggambarkan kekufuran atau kemaksiatan. Contohnya apa? Contoh rawon setan. Nah, ini ada di Surabaya ya. Mie setan, mie iblis, es pocong. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu. Atau gambar bentuknya ada yang berkonotasi erotis atau pornografi. Bahannya halal, prosesnya halal, tapi namanya kalau seperti ini tidak bisa keluar sertifikat halalnya. Harus ganti nama. Yang diperbolehkan, nah ini ada ketentuannya juga. Kita mengacu pada ketentuan saja ya. Nah, kalau ada gongsi facai boleh, cap gomek boleh, terkait nama produk. Atau kemudian ada biskuit gingerman, snowman boleh, gitu ya. Kemudian ada selamat Valentine pada coklat itu juga masih diperbolehkan. Karena ini hanya untuk event tertentu ya. Atau selamat Natal misalnya. Namun kalau eh, eh, memang ada tulisan itu pada event-event tertentu, letakkan logo halal pada kemasan, ya, tidak boleh. Untuk jadi kemasan yang sudah baku, ya nggak boleh. Tapi kalau ada event, masih boleh. Kemudian ketentuan atau syarat berikutnya, produk yang diproduksi itu tidak boleh menggunakan nama benda atau hewan yang diharamkan. Contoh benda yang diharamkan itu Homer. Jadi namanya root beer. Nah, birnya itu kan konotasinya Homer ya. Jadi nggak boleh pakai nama root beer. Kemudian ada tadi rum ya, rum itu kategori Homer, es krim rasa rum. Nah, tapi nggak pakai rum, Bu, ya. Tapi namanya ada rumnya. Itu juga nggak bisa. Ada mungkin eh, bacon. Nah, bacon itu kan konotasinya babi panggang. Nggak ada daging babinya, Bu. Ya, tapi namanya bacon. Ya, kalau mau disertifikasi halal, ganti. Jangan pakai nama bacon, ganti nama. Yang diperbolehkan adalah ini bakso, bakmi, bakpia, bakwan, bakpao. Ada nama baknya, tapi nama-nama ini kan sudah mentradisi ya, sudah familiar di masyarakat dan tidak ada bahan haramnya. Kemudian contoh lagi bir peletok. Nah, ini kan minuman tradisional dari apa namanya rempah-rempah ya di Betawi ini biasanya dari Betawi. Kemudian kalau misalnya apa namanya ada nama roti buaya beruang ya nggak apa-apa karena itu sudah familiar di masyarakat. Dan contoh yang lainnya ini nanti bisa Bapak Ibu cermati di sini. Untuk terkait apa namanya bentuk produk, nah bentuk produk jangan sampai menyerupai hewan haram ya. Nah, ini contoh seperti ini nggak bisa nih disertifikasi halal. Nah, produk bentuk yang seperti pocong, nah itu atau kemudian seperti babi atau anjing. Ini bakpao tapi bentuknya seperti kepala babi. Seperti itu. Nah, terkait produk pasti produk ini akan dikemas. Nah, pengemasannya seperti apa ketentuannya? Wajib menggunakan bahan kemas yang tidak terbuat atau yang mengandung bahan yang tidak halal. Jadi banyak sekarang sudah Bapak Ibu ya, bahan kemas yang sudah bersertifikat halal itu banyak. Kemudian yang kedua, kalau misalnya perusahaan atau pelaku usaha itu mau mengajukan sertifikat halal untuk produk yang kemas ulang atau repack, atau kemudian di label ulang atau relabel, ini dapat diajukan sertifikat halal. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah produk yang di repack atau yang di relabel itu sudah memiliki sertifikat halal dari BPJPH atau termasuk produk yang positif list produknya dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal, gitu ya. Yang jelas produk yang dikemas harus sesuai dengan isinya, gitu ya, yang dikemas ulang. Yang penting lagi adalah terkait desain dari kemasannya. Pastikan dari kemasan tersebut bahwa tidak didesain dengan tanda atau simbol atau logo, nama dan gambar yang bertentangan dengan syariat Islam atau yang bertentangan dengan etika kepatutan yang berlaku di masyarakat. Jadi tidak ada unsur kekufuran, tidak ada unsur pornografi dan seterusnya. Tidak bergambar babi atau anjing sebagai fokus utama untuk desain kemasannya.
Dan harus dipastikan Bapak Ibu, eh, kalau sudah mendapatkan sertifikat halal, ya, perusahaan itu ketentuannya wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, pada bagian tertentu dari produk, atau pada tempat tertentu. Nah, pencantuman label halal ini dikecualikan untuk produk yang terlalu kecil, produk ini kemudian dikemas secara langsung di hadapan konsumen, gitu ya, atau produknya ini dijual dalam bentuk curah. Ini dikecualikan. Tentunya pencantuman label halal harus dibuktikan dengan adanya dokumen sertifikat halal yang sudah terbit. Jadi nggak bisa nih pelaku usaha kemudian mencantumkan label halal sebelum dokumen sertifikat halalnya terbit, gitu ya. Karena di situ ada nomor registrasinya. Oke, ini ketentuan terakhir, bukan terakhir ya, terkait produk. Terakhir nih, identifikasi dan mampu telusur. Pastikan Bapak Ibu bahwa produk yang kita audit ini memang ada identifikasi dan mampu telusur. Artinya bisa ditelusuri berasal dari bahan apa, kemudian diproduksi di tempat dan fasilitas yang memang sudah memenuhi kriteria. Jadi kalau bisa produk itu harus ada kodenya, diberikan identifikasi dari produk. Apakah itu kode batch, barcode, dan seterusnya gitu ya. Supaya ada ketelusuran, ada pencatatan yang jelas mulai dari penyediaan bahan sampai ke pendistribusian atau penjualan. Itu ya, harus ada pencatatannya supaya ada ketelusuran nanti. Kalau misalnya ada sesuatu yang bermasalah bisa ditelusuri dari pencatatan yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana jika misalnya perusahaan menerapkan pengkodean bahan? Boleh, ya jawabannya. Boleh menggunakan pengkodean bahan, tapi dalam hal ini harus dijamin bahwa bahan dengan kode yang sama itu mempunyai status halal yang sama, Bapak Ibu. Biasanya ini kosmetik, kosmetik itu biasanya pakai kode-kode gitu ya, karena bahan kimia kemudian ada apa namanya kerahasiaan gitu. Yang tahu cuma R&D saja. Bagian produksi biasanya nggak tahu. Nah, kalau mau disertifikasi halal bagaimana? Ya nanti harus dikasih akses nih auditor halalnya untuk mengakses kode-kode tersebut, kode-kode bahannya. Gitu. Jadi di manual SJPH-nya bisa jadi bahannya itu hanya berupa kode. Kemudian terkait produk, Bapak Ibu, nah produk ini pasti ya kalau misalnya apa namanya memproduksi suatu produk massal gitu ya, bisa jadi ada sesuatu yang human error kah atau SOP yang tidak dijalankan dengan benar, maka bisa jadi akan dihasilkan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Gitu ya, produk yang gagal halal. Benar nggak ya statement saya, Bapak Ibu? Coba nih, ada yang boleh ini? Kalau misalnya sudah perusahaan sudah menerapkan SJPH, apakah ada potensi, Bapak Ibu, memang bisa terjadi dihasilkan produk yang tidak sesuai kriteria halal? Ada. Ada Ada Bu. Bu, potensinya Bu. Ada ya? Gimana ini Pak penjelasannya? Penjelasannya Contohnya misalkan Bu ada bahan baku yang pada saat pengajuan halal masih statusnya halal, namun setelah beberapa waktu ternyata statusnya berubah jadi bahan baku yang tidak halal Bu. Oke, dari bahannya ya. Ada lagi misalnya dari mana? Dari peralatannya bisa Kak Pak peralatan? bisa. Saya, misalnya nih ada kontaminasi najis, tapi nggak dicuci sesuai dengan prosedur. Nah, gitu bisa ya. Atau human error nih, tadi bahannya ini harusnya sudah benar nih. Minyaknya harusnya ini tidak digunakan karena ternyata tidak tertelusur kehalalannya, harusnya di hold segera diretur, tapi ternyata tidak segera diretur, human error nggak dilaksanakan sesuai apa namanya prosedurnya, waktu yang disusun dari prosedur itu tidak dijalankan, lambat gitu. Akhirnya minyaknya masuk ke ruang proses. Jadilah kemudian minyak goreng apa ayam goreng buat goreng ayam. Nah, untuk produk yang demikian gitu ya, produk yang tidak memenuhi kriteria halal atau saya menyebutnya yang gampang itu produk yang gagal halal gitu ya. Yang gagal di halal ketika diproduksi gagal nih produknya. Apa yang harus dilakukan gitu ya? Maka Bapak Ibu, produk yang demikian itu tidak boleh dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal.
gitu ya. Harus dijamin bahwa produk yang gagal halal ini tidak sampai dijual kepada konsumen yang memang mempersyaratkan produk halal. Artinya, meskipun sudah mendapatkan sertifikat halal, produk ini tidak boleh di label halal, tidak boleh diklaim sebagai produk yang halal. Harus diberi keterangan produk tidak halal, keterangan Atau tidak halal. atau destroy bisa Bu, Kenapa, Pak? di destroy, dihancurkan. Ya, harus dihancurkan. Betul, Pak. Ada beberapa opsi sebenarnya, Pak, terkait produk yang gagal halal ini. Sebenarnya hal ini kan harus dihindari ya, karena kan akan menimbulkan kerugian, gitu ya. Tapi karena tadi ya potensi meskipun kecil bisa jadi terjadi kan gitu. Jika memang ada yang demikian, pertama yang harus dilakukan penarikan untuk mencegah produk kalau misalnya masih di ruang proses masuk ke rantai produksi. Kemudian harus dilakukan pengendalian, termasuk di dalamnya harus melakukan pengamanan dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai ini nanti hilang atau disalahgunakan gitu ya. Nah, kalau memang produk ini sudah terlanjur dijual, maka produknya harus ditarik. Setelah ditarik apa? Tidak boleh diproses ulang atau di rework, tidak boleh di downgrade, tidak boleh direformulasi. Nah, yang seperti ini Pak, saya pernah mendapati ya. SOP dari sebuah rumah makan gitu ya. Ternyata SOP-nya apa? Produk yang gagal halal itu di rework. Nah, ini kan jelas salah ya SOP-nya. Jadi alurnya itu ketika ada tanda apa ini namanya? Segi empat itu ya. Kalau misalnya memang ini gagal halal mau diapain? Itu di rework. Nah, ini saya suruh revisi. Nggak boleh. Kan jelas ketentuannya nggak boleh diproses ulang. Misalnya eh, ayam goreng ya jangan dibuat ayam suwir kan gitu. Tidak boleh di downgrade juga, dijual murah nggak boleh. Apalagi direformulasi. Terus bagaimana kalau sudah demikian? Tidak boleh diklaim produk halal pasti. Dan yang kedua, opsinya adalah dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal. Tuh. Tapi harus dengan pengamanan dan pengawasan yang ketat. Itu ya. Kemudian yang kedua, jika memang tidak dapat dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal, maka produk ini harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Nah, Bapak Ibu nanti akan memeriksa apakah sudah ada prosedur ini, gitu ya. SOP-nya sudah ada enggak untuk SOP penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal. Karena SOP itu kan memitigasi segala risiko yang mungkin terjadi, kan gitu. Untuk produk yang gagal halal juga demikian. Kemudian direview nanti SOP-nya dan nanti harus ada berita acara penanganannya, pemusnahannya terkait produk yang gagal halal ini. Harus didokumentasi. Nah, terkait produk dari luar negeri, ada 3 syarat, Bapak Ibu. Yang pertama, semua produk dari luar negeri wajib bersertifikat halal ya. Tadi sudah sepakat di Undang-Undang 33 amanahnya seperti itu. Kemudian, siapa yang akan mengajukan sertifikasi halal produk luar negeri bisa diajukan oleh importir atau perwakilan resmi di Indonesia. Nah, kalau misalnya memang sudah ada sertifikat halal yang kemudian ini sudah diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri LHLN yang telah memang sudah MRA dengan BPJPH, ini sebenarnya sebelum dijual atau diedarkan di Indonesia harus diregistrasikan registrasinya ke BPJPH sebelum produk ini diedarkan di Indonesia. Nanti akan keluar namanya sertifikat registrasi sertifikat halal luar negeri. Seperti ini. Ada nomor registrasi sertifikat halal luar negeri. Ini ya, nanti Bapak Ibu bisa nanti cek ini untuk sertifikat halal dari produk atau dari bahan impor gitu ya. Ada sertifikat halal registrasi seperti ini valid, tapi masih ada masa berlaku. Nah, kalau misalnya nanti lembaga halal luar negerinya itu ternyata belum MRA dengan BPJPH, maka sertifikat halal produk tersebut dapat dilakukan di Indonesia, didaftarkan di BPJPH, tentunya dengan menyesuaikan ketentuan yang berlaku di sini. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu bekerja di LPH yang sudah tamat gitu ya, bisa mengaudit di luar negeri ya Bapak Ibu bisa mengaudit ke luar negeri nanti ini kalau misalnya ada yang mendaftarkan sertifikat halal
produk impor. Nah, ini ya terkait pemantauan dan evaluasi. Kriteria yang kelima sudah terakhir. Capek Bapak Ibu, angguk-angguk semua. Tetap Dipercepat aja ya kalau gitu ya. tetap Udah jam semangat, 5 ini. tetap semangat dari pertama. Iya, di pertama jaga kondisi ya. Ini jangan Hmm. sampai sakit, masih ada 3 hari lagi dan besok sudah ada tugas. Gitu. Hmm. Jadi nanti jangan sampai tidur kemalaman. Nah, oke, Bapak Ibu, ini kriteria yang kelima. Apa yang harus kita audit nih ketika kita mengaudit kriteria yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Jadi, Bapak Ibu, perusahaan harus melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen. Audit internal ini itu harus dilakukan minimal 1 tahun sekali oleh perusahaan, gitu ya. Ketentuannya 1 tahun sekali. Dan ini harus dilakukan oleh auditor halal internalnya atau tim manajemen halal yang sudah pernah mengikuti pelatihan. Jadi penyelia halalnya, gitu ya, kalau sudah lulus pelatihan, ini bisa menjadi auditor halal internal dari perusahaan. Kemudian, apa yang harus dilakukan ketika audit internalnya? Memantau, memeriksa penerapan SCPH. Seperti kita melakukan audit. Yang akan diaudit pada saat audit internal itu ya 5 kriteria ini. Ya, checklist atau borangnya atau daftar periksanya sama ya dengan yang punya kita. Jadi mereka melakukan asesmen mandiri. Paling tidak ketika melaksanakan audit internal ini, mereka bisa mengetahui kelemahannya sebelum diaudit oleh LPH. Jadi nanti nggak banyak-banyak temuan gitu. Karena yang diperiksa itu adalah sama penerapan SJPH. Nah, ketika sudah ada audit internal, biasanya akan ada namanya kaji ulang manajemen. Jadi ada rapat kaji ulang manajemen. Fungsinya apa? Untuk mengevaluasi penerapan SJPH untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan terhadap penerapan sistem ini. Gitu ya. Nah, prosedurnya audit internal dan kaji ulang manajemen itu dibuat. Eh, Nanti kalau misalnya pada saat audit internal ada temuan, bagaimana? Apakah boleh? Ya boleh. Asalkan temuan itu harus segera dilakukan tindakan perbaikan. Gitu ya. Sama dengan proses kita mengaudit. Kalau ada temuan, ada tindakan perbaikan, dinyatakan sebagai temuan, kemudian ada tindakan perbaikan dan harus segera dilakukan tindakan perbaikan ini. Kalau memang sudah dilakukan, maka temuannya dinyatakan close atau tutup, gitu ya. Dan kemudian apa? Bukti-bukti dari pelaksanaan audit internal ini ya harus disimpan tindakan perbaikannya. Namanya form CAPA biasanya. Kalau di perusahaan namanya form CAPA, form corrective action dan preventive action, gitu ya. Itu harus ada gitu ya, bahwa memang audit internal ini sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan ketentuannya. Nah, tugas kita adalah memverifikasi bahwa memang audit internal dan kaji ulang manajemen ini sudah dilakukan dan sudah sesuai ketentuan dengan memeriksa bukti-buktinya. Apa bukti pelaksanaan audit internal? Ya, ada laporan audit gitu ya, ada borang atau daftar periksa audit yang sudah terisi, tidak kosongan saja gitu. Kemudian ada mungkin jadwal auditnya, daftar hadir audit gitu ya, daftar hadir audit internal, foto dokumentasi foto kegiatan. Kalau kaji ulang manajemen ya mungkin berita acara audit kaji ulang manajemen. Ketika sudah rapat disampaikan, ditulis notulensinya, daftar hadir kaji ulang manajemen dan seterusnya. Gitu ya. Nah, untuk daftar komposisi bahan dan PPH, perusahaan itu punya kewajiban setiap 6 bulan sekali melaporkan ke BPJPH. Tuh. Nah, ini audit cycle-nya. Jadi alurnya itu seperti ini untuk audit internal. Mereka harus mempunyai program audit internal, kemudian waktunya harus dinotifikasi kapan. Setelah itu harus ada persiapannya. Nah, setelah persiapan, barulah mereka melaksanakan audit. Dari audit ini pasti ada corrective action jika ada temuan ya. Kemudian follow up-nya ditindaklanjuti, diverifikasi untuk corrective action-nya, apakah sudah sesuai, baru kemudian dibuat laporan. Nah, hasil laporan itu kemudian dianalisa, apakah memang temuan ini selalu berulang ataukah bagaimana gitu ya, dianalisa untuk diimprove, dan setelah itu baru diprogramkan kembali 1 tahun berikutnya. Minimal gitu ya.
Apakah boleh diintegrasikan pelaksanaannya? Boleh. Kalau misalnya mereka sudah melaksanakan sistem mutu yang lain, boleh diintegrasikan, tapi substansi atau bahan-bahan untuk audit internal ini harus tetap dijalankan. Saya biasanya pernah tanya jawab gitu ya, kok anu sendiri-sendiri nih. Jadi 1 tahun tuh banyak audit. Kenapa kok nggak dijadikan satu? Nggak bisa, Bu. Soalnya kita profesional aja. Karena memang banyak yang diaudit gitu. Kalau misalnya dijadikan satu waktu nggak nutut. Oke, seperti itu juga bisa. Nah, ini audit internal ya. Harus ada kesiapan tim auditor internal. Tahu tugas dan tanggung jawab auditornya karena memang mengaudit diri sendiri kan ya mereka. Jadi objektivitas ini harus dikedepankan, nggak boleh subjektif. Kemudian dibuat jadwal dan rencana auditnya. Setelah itu baru pembuatan checklist audit. Sebenarnya kalau pembuatan checklist audit ada sudah disediakan di manual SJPH, tinggal diambil aja, bisa ditambahkan. Kalau memang diperlukan ada penambahan pertanyaan pada checklist audit, barulah dilaksanakan audit. Ini seperti ini ya, sama dengan kita auditor. Nah, itu kalau di LPH ini kita audit ini perusahaan. Tapi kalau audit internal, auditornya adalah penyelia halal dan tim manajemen halal, auditinya adalah temannya sendiri, sesama karyawan di perusahaan. Nah, kalau misalnya sudah diaudit, ada temuan harus dikonfirmasi. Apakah memang ini temuan, gitu ya? Tidak boleh diputuskan sepihak antara auditor dan auditi harus sepakat bahwa itu memang temuan. Setelah itu baru disetujui dibuat berita acara ditandatangani bersama. Nah, setelah itu barulah setelah ini dinyatakan sebagai temuan atau ketidaksesuaian direview NC-nya, temuannya direview, diidentifikasi penyebabnya apa, setelah itu baru dilakukan tindakan koreksi atau tindakan perbaikan. Implementasi tindakan perbaikan dilakukan oleh auditi dan kemudian hasilnya akan diverifikasi oleh auditor. Sama ini seperti kita ya, sudah melaksanakan tindakannya itu, apakah sudah sesuai, gitu ya, apakah sudah mencukupi. Kalau memang sudah sesuai, sudah efektif, maka temuannya boleh di-close, gitu. Sama. Nah, ini contoh dari dokumen yang bisa kita periksa gitu ya, laporan audit internal. Ini tidak ada template-nya, Bapak Ibu. Jadi menyesuaikan dengan apa namanya format dari perusahaan masing-masing. Kemudian ada form CAPA, form corrective action, preventive action. Ini dari perusahaan masing-masing. Tidak ada ketentuan baku pembuatan berita acara atau laporan audit. Yang jelas ini substansinya harus ada nih. Temuannya apa, buktinya apa, di mana. Sistemnya PLOR ya. Eh, PLOR itu problem, L-nya lokasi, O-nya objektif, dan kemudian R-nya referensi. Temuannya apa, harus jelas, kemudian buktinya apa itu dinyatakan temuan, kemudian di mana ditemukan temuan tersebut, ketidaksesuaian tersebut, baru kemudian referensi itu temuan ini tidak sesuai dengan referensi yang mana pada kriteria SJPH. Itu dituliskan di laporan audit internal. Ini SOP audit internal seperti ini contohnya. Kemudian ini form daftar periksa audit internal. Nah, sama seperti kita, seperti ini ya. Tinggal dicentang aja ya, tidak atau tidak relevan. Kalau ya itu berarti sesuai, T itu berarti tidak sesuai atau temuan, TR itu berarti pertanyaan yang ada ini tidak relevan. Tidak ada dalam perusahaan atau tidak ada dalam proses bisnis perusahaan. Nah, ini kaji ulang manajemen ya. Nah, ini fungsinya untuk improvement atau untuk penyempurnaan atau perbaikan berkelanjutan dari sistem yang sudah dijalankan. Nah, ini input outputnya. Kalau dari audit internal ya berarti inputnya audit internal, nanti outputnya seperti apa dibahas pada kaji ulang manajemen. Inputnya bisa dari status kaji ulang sebelumnya, atau bisa dari audit supplier, atau bisa berasal dari audit eksternal dari LPH, nanti dijadikan input untuk dibahas, gitu ya, atau dari kecukupan sumber dayanya, perlu perbaikan atau tidak, apakah ada peluang
untuk perbaikan ataukah tidak itu dibahas di rapat kaji ulang manajemen. Nanti dibuat berita acaranya. Ini contoh penerapan kaji ulang manajemen, ada berita acaranya. Jadi di sini template-nya nggak baku ya, tapi ini contoh saja. Kebutuhannya apa, terus outputnya apa ini? Oh, outputnya update perubahan SOP. Nah, ini setelah dirapatkan seperti itu, setelah dibahas. Di salah kaji ulang manajemen, kalau di manual SJPH, tabelnya seperti ini. Sama ya, yang dibahas adalah 5 kriteria SJPH, penerapannya seperti apa. Nah, ini harus ada pembahasan, kemudian bisa juga dibahas terkait bahasan lain. Yang keenam, terakhir nih Bapak Ibu, informasi terdokumentasi. Ada struktur sistem dokumentasi dalam SJPH. Yang pertama, yang tertinggi, hierarki yang tertinggi adalah standar sistem. Standar sistemnya adalah SJPH. Ya, sesuai Kepkaban 20 tahun 2023. Kemudian dari SJPH ini diturunkan menjadi manual. Manual SJPH perusahaan. Nah, manual SJP perusahaan tentu ini akan berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Bapak Ibu akan periksa manual ini, ya manual SJPH-nya. Di dalam manual bisa jadi ada SOP ya, atau mungkin di luar dari manual. Ini harus dijalankan. Nah, karena harus dijalankan, maka harus ada bukti implementasinya. Apa bukti implementasinya? Salah satunya adalah pencatatan, gitu ya, pencatatan dari SOP yang sudah disusun, gitu. Ada formulir yang disediakan untuk diimplementasikan atau diterapkan dalam proses atau prosedur di perusahaan. Nah, untuk informasi terdokumentasi ini eh, harus punya ya. Untuk perusahaan paling tidak harus ada manual SJPH, manual halal. Yang ini ada rekaman bukti di dalamnya berupa lampiran-lampiran ya pelaksanaan persyaratan SJPH itu di dalam manual SJPH. Dalam manual halal itu tentunya dalam penyusunannya harus disesuaikan dengan ruang lingkupnya, dengan skala industrinya, tahapan prosesnya itu harus disesuaikan. Kenapa kok penting nih manual SJPH? Ya, manual SJPH merupakan dokumen perencanaan ya. Ketika akan melaksanakan sesuatu pasti harus ada perencanaannya. Nah, seperti juga membeli barang elektronik atau alat lab itu kan ada manualnya. Bagaimana cara penggunaannya? Sama dengan manual SJPH. Apakah boleh digabungkan dengan manual mutu yang lain? Tidak bisa. Jadi harus sendiri-sendiri. Implementasinya bisa digabungkan, tapi SOP-nya bisa digabungkan, hanya dimasukkan klausul-klausul halalnya ya. Kalau sudah menerapkan sistem mutu yang lain gitu ya. Nanti tinggal dimasukkan klausul-klausul halal pada SOP yang sudah ada. Tapi kalau manualnya harus ada sendiri, karena ini merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan bagaimana cara perusahaan itu menerapkan kriteria SJPH sesuai dengan ruang lingkupnya, sesuai dengan ruang lingkup SJPH perusahaannya. Karena ini disusun untuk jadi pedoman mereka dalam penerapan SJPH di perusahaan. Ya, ruang lingkupnya semua fasilitas yang digunakan, semua yang ada terkait penyediaan bahan sampai ke penyajian. Termasuk jika misalnya ada outlet baru, ada outlet lain, ada maklon, ada menggunakan gudang sewa, itu masuk dalam ruang lingkup manual SJPH dari perusahaan. Nah, seperti ini, Bapak Ibu, ini adalah covernya, cover manual SJPH. Nanti Bapak Ibu akan familiar ini ya, karena nanti pada saat audit, ketika ada tahapan yang pertama, yaitu pre-audit, kan pelaku usaha ini akan mendaftarkan melalui si halal. Nah, si halal di dalam upload dokumen itu ada namanya manual SJPH. Nah, Bapak Ibu akan mendownload manual SJPH itu untuk diperiksa. Nah, pemeriksaan itu namanya pre-audit, pemeriksaan dokumen. Nah, nanti ada laporan pre-audit, laporan pemeriksaan dokumen. Apakah sudah sesuai ataukah belum? Jika belum sesuai atau belum mencukupi, Bapak Ibu bisa minta ke penyelia halal atau kan sah. Nanti dari pemeriksaan dokumen manual SJPH-nya. Untuk kemudian dicukupi terlebih dahulu. Nah, ini
isinya seperti ini, isinya meliputi informasi perusahaan ya pasti ya. Kemudian ada kriteria bagaimana penerapan SJPH meliputi komitmen dan tanggung jawab, bahannya seperti apa, PPH, produk dan pemantauan evaluasi kriteria yang kelima. Dan kemudian harus ada terlampir beberapa lampiran, mulai dari kebijakan halal sampai kemudian risalah kaji ulang manajemen. Ya semuanya harus dilampirkan nanti Bapak Ibu bisa periksa. Nah ini sudah resume, sudah mau habis waktunya, Alhamdulillah ya. Tadi Pak Budi mau minta diulang Bu untuk kriteria SJPH. Boleh saya minta siapa ya yang boleh ini yang bisa membantu saya untuk 5 kriteria SJPH ini apa saja yang mungkin bisa disampaikan pada teman-teman apa yang sudah diterima tadi oleh Bapak Ibu. 5 kriteria SJPH ini meliputi apa saja dan bagaimana? Tanggung jawab dan komitmen, Ini siapa ini Bapak? Henry. Pak Hendri lagi ya, silakan Pak Hendri. Tanggung jawab dan komitmen, kemudian bahan, kemudian proses produk halal, kemudian produk, kemudian evaluasi. Pemantauan dan evaluasi. Iya, Kriteria ya. Boleh disampaikan Pak, kalau komitmen dan tanggung jawab apa yang harus dilakukan? Ada Bang, yang resen ya? Atau Pak, bentar-bentar, silakan yang lain. yang lain ya? Ini yang lain bertanya atau mau ini? Pak Isna ini? Mau nyampaikan juga, Bu. Oke, silakan Pak Isna ini. Kalau yang komitmen dan tanggung jawab itu ada 3. Kebijakan halal itu kita harus buat tertulis dan proporsional, ya, usahakan sebesar-besarnya pada area yang bisa dilihat. Kemudian bentuk tanggung jawab dari eh, PU itu harus ada penjaminan tersedianya SDM yang memang eh, paham terhadap SJPH. Bisa kita tambahkan penyelia di dalamnya juga, sehingga bisa menjadi auditor internal bagi PU. Kemudian adanya pembinaan SDM, bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Oke, terima Yang kasih Pak Isna ini. Saya ulang ya. Betul yang tadi disampaikan Pak Isna ini. Bahwa kalau di kriteria 1, komitmen dan tanggung jawab, itu kita periksanya 3 unsur ini. Kebijakan halal, tanggung jawab manajemen puncak, pembinaan sumber daya manusia. Apa implementasinya? Kebijakan halal harus ada, harus disusun, dinarasikan, ditetapkan oleh pimpinan, artinya ada persetujuan ya, ditandatangani stempel gitu ya, kemudian disosialisasikan. Sosialisasi kebijakan halal harus kepada pihak internal dan eksternal perusahaan. Dan Bapak Ibu harus periksa bukti-buktinya. Gitu ya. Kemudian tanggung jawab manajemen puncak, unsur yang kedua harus ada penetapan tim manajemen halal dan penetapan penyelia halal. Itu. Kemudian yang ketiga pembinaan SDM. Ini melalui pelatihan halal internal dan pelatihan halal eksternal. Artinya mengikut sertakan penyelia halal atau tim manajemen halalnya pada pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak luar dan harus melaksanakan pelatihan internal juga. Nah, Bapak Ibu harus memeriksa kecukupan buktinya bahwa pembinaan sumber daya manusia berupa pelatihan internal dan pelatihan eksternal sudah ada. Itu ya. Oke, terima kasih Pak Isna ini. Sekarang Pak Mulhakudin, silakan Pak. Saya mah nanya, Bu, Saya kira mau ini. Baik, silakan Pak. ini Bu terkait produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Mm-mm. Itu tadi ada pernyataan di poin 3B, yang poin 3-nya itu kan ada jika tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, maka produk tersebut harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan. Nah, ini pakan ini apakah kalau misalkan hewannya hewan yang sembelihan untuk yang halal ya, apakah itu menjadi masalah atau tidak, Bu? Menjadi haram nggak? Karena pakannya itu Iya, mengandung produk yang tidak jelas kehalalannya. baik. Mungkin Terima bisa kasih dipahami, Bu. Pak. Ya, ya, bisa-bisa. Pak Mulhakudin ya. Baik Pak. Jadi di Fatwa MUI itu ada namanya hewan jalalah Pak.
hewan jalan nanti bisa dibuka ya Bapak Ibu. Saya soalnya di laptop yang satunya ini. Fatwanya tidak bisa saya buka di sini. Hewan jalalah itu prinsipnya adalah hewan yang memang makan najis gitu ya, secara terus-menerus. Kalau memang hewan itu diberi makan utamanya bukan pakan yang najis, maka itu masih boleh, mubah gitu Pak, masih boleh. Jadi kalau misalnya apa ya, pakan utamanya itu bukan pakan yang najis, itu masih bisa Pak. Tapi kalau memang apa diberikan makan najis yang terus-menerus, itu yang namanya hewan jalalah gitu. Seperti itu Pak. Halo, Pak. Pak Baik, Bu, cukup. Ya, baik. Makasih, Pak Udin. Pak Hufron, silakan, Pak. Ya baik, terima kasih Bu Dewi. Saya izin bertanya lagi Bu ya. Ada dua pertanyaan nih Bu. Ya, ya, Yang ya. pertama Bu mengenai informasi yang terdokumentasi Bu ya. Tadi kan jadi kan Bu Dewi sempat kalau saya tidak salah nangkap ya salah satu bukti kalau informasi terdokumentasi itu ada form yang sudah diisi gitu Bu ya. Jadi contohnya dalam proses pemeriksaan bahan ya Bu. Yang mau saya tanyakan di era yang digital sekarang Bu, apakah Ya, bentuk form ini pencatatan masih maksudnya. masih harus bentuk fisik ya Bu ya? Nah, Dan kalaupun memang masih harus bentuk fisik, berapa lama baiknya dokumen fisik ini kita simpan di penyimpanan kita Bu, di inventory kita Bu? Itu pertanyaan yang pertama. ya, Pertanyaan yang kedua Bu, mengenai tadi kaji ulang manajemen ya, atau mungkin saya lebih pahamnya dengan kata-kata manajemen review. Jadi saya juga punya pengalaman untuk di sertifikasi food safety Bu. Kalau di food safety juga sama seperti ini, ada manajemen review, di mana manajemen review itu diatur minimum diadakan satu kali dalam setahun, di mana dalam manajemen review itu juga harus dihadiri oleh top manajemen, lalu minutes of meeting dari manajemen reviewnya harus ditandatangani oleh top manajemen dan outputnya bila harus ada perbaikan, perbaikannya itu harus segera di follow up. Nah, untuk manajemen review atau kaji ulang manajemen di standar halal ini apakah juga harus seperti itu, Bu? Terima kasih. oke. Yang pertama ya, apakah harus fisik gitu ya untuk bukti-bukti pemenuhan implementasi dari SOP form-formnya? Tidak, Bapak. Tidak perlu. Kalau memang sudah digital itu lebih baik lagi. Jadi untuk mengauditnya kita minta akses untuk memeriksa dokumen digitalnya. Gitu ya, apa namanya pengisian formulir-formulir pencatatannya yang secara digital tadi. Jadi kita tidak apa-apa, kita menyesuaikan dengan yang ada di perusahaan. Kita yang penting ini periksanya adalah substansinya. Gitu ya, Pak Mufrod. Untuk yang pertanyaan yang pertama, tidak harus memang berbentuk fisik. Gitu. Kalau memang perusahaannya sudah perusahaan besar, sistemnya sudah teratur, terdigitalisasi, kita menyesuaikan pemeriksaan sesuai dengan sistem mereka. Yang penting substansinya dapat, gitu ya, sesuai. Kemudian untuk kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen, eh, kalau di sistem mutu ini, SJPH ini tidak ada ketentuan khusus, Pak. Seperti apa kaji ulang manajemennya. Gitu ya. Yang jelas, yang dikaji dan apa pada saat kaji ulang manajemen ini harus ada materi terkait kriteria SJPH yang dibahas, gitu ya. Karena memang apa tujuan dari pelaksanaan kaji ulang manajemen ini adalah untuk penyempurnaan, perbaikan yang berkelanjutan dari SJPH. Maka dari itu materi yang dibahas adalah terkait 5 kriteria SJPH. Kalau terkait yang lain, ketentuan yang lain itu tidak diatur, Pak, di sini. Di Kepkaban 20. Seperti itu ya, Pak? Mohon maaf Bu, izin menanggapi Bu. Berarti Ya. kalau untuk kaji ulang manajemen ini, apakah bisa digabungkan dengan kaji ulang manajemen untuk standar-standar lain Bu? Misalkan kita gabungkan dengan kaji ulang manajemen untuk standar food safety atau dengan digabung juga dengan environment management, apakah diperbolehkan Bu? Atau harus dipisah-pisah waktunya untuk pengadaan kaji ulang manajemennya Bu? Boleh digabungkan. Jadi untuk SJPH ini, manual SJPH harus sendiri, tapi implementasinya bisa digabungkan dengan sistem mutu yang lain.
Misalnya SOP nih, SOP-nya udah ada gitu ya, karena ada sistem mutu yang lain nih perusahaan. Boleh menggunakan SOP itu, tapi harus dimasukkan terkait klausul-klausul halal. Begitu juga dengan yang lain, misalnya audit internal, waktunya mau supaya efektif nih, supaya efisien, efektif. Bolehkah laksanakan secara bersama? Boleh, tapi ini harus tetap diaudit terkait penerapan SJPH yang 5 kriteria. Jadi tetap harus bawa borang audit halal, gitu ya. Begitu juga dengan kaji ulang manajemen. Tidak ada ketentuan bahwa harus sendiri, Pak. Yang penting itu mencukupi ya. Tapi kalau misalnya memang yang dibahas itu banyak, dijadikan satu gitu ya, kemudian tidak terpenuhi, akhirnya ya lebih baik dipisahkan. Jadi tergantung sih ini. Cuman ketentuannya tidak mengharuskan harus dipisah gitu. Dan tidak ada ketentuan harus digabung. Jadi memang itu diserahkan kepada kebutuhan perusahaan masing-masing. Seperti itu ya, Pak. Baik, Bu, dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Ibu, Bapak Ibu. Bu satu terakhir Bu pertanyaan Bu. Mohon maaf, Oke. ini terkait NC Bu, non-conformity Bu. Mm-mm. Boleh ditampilkan tadi ada NC yang auditor versus auditi Bu. Ya, 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 sebentar, Pak. Ini ya? Nah ini, iya, ya ini Bu. Iya. Ini kan tadi saya ada sempat tanya kalau tidak ada persetujuan antara auditor dan auditi, contoh tadi ada statement fault free. Sementara menurut saya ini statement fault free ini hanya katakanlah bahasa kasarnya akal-akalan. Nah, apakah berarti belum bisa close NC-nya ya Bu? Iya, ya, jadi itu harus disepakati ya untuk temuannya. Tapi kalau misalnya memang itu setelah dikonfirmasi tidak bisa menunjukkan bahwa misalnya POKV-nya ini valid, ya sudah Pak, itu jadi temuan. Iya, iya, iya. Jadi Gitu. findingnya itu bobotnya berat ya Bu? Kenapa Pak? Findingnya di NC ini ada di halal ini finding ini apakah ada kategori bobot ringan atau NC yang memang apa terstruktur atau gimana Bu ini? Tidak ada Pak, kan kalau Tidak ada ada ya? ini ya mayor minor observasi gitu ya. Kalau Tidak ada tingkat ya? tidak ada, hanya Oke, ada baik. sesuai dan tidak sesuai Pak. Baik Bu. Baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, sudah menunjukkan pukul 6.30. Ini saya resume sedikit ya, supaya tidak lupa. Bahan terkait kriteria 5 kriteria ini, Bapak Ibu harus, yang mau uji kompetensi harus hafal nih ya, harus di luar kepala. Pasti akan ditanyakan yang ini karena kriteria bahan tadi ada 2. Bahan yang wajib bersertifikat halal dan bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal. Dokumen pendukung bahan seperti apa tadi sudah kita bahas ya. Kalau misalnya memang masuk kategori bahan yang bersertifikat halal wajib ya harus ada sertifikat halalnya. Tapi kalau misalnya memang bahan ini tidak ada di kriteria wajib sertifikat halal KMA 748, KMA 944, KMA 1360 positif list ya bisa menggunakan dokumen pendukung lain. Kemudian terkait prosedur eh, kriteria yang ketiga, proses produk halal, pastikan lokasi, tempat, dan peralatannya. Tidak ada sharing fasilitas, ada pemisahan jika ada produk halal dan produk tidak halal. Pastikan prosedur penerapan SJPH-nya sudah ada. Jadi minta SOP-nya, review nanti SOP-SOP yang sudah ada di perusahaan. Kemudian terkait produknya secara umum ya, bentuk produk, nama produk, profil karakteristik produk, pengemasan dan pelabelannya itu sesuai dengan ketentuan. Harus ada ketelusuran, artinya harus ada pencatatan yang jelas mulai dari penyediaan bahan sampai proses akhir, sampai penyajian atau sampai pendistribusian. Kemudian kriteria kelima, pemantauan dan evaluasi, pastikan sudah ada penerapan atau pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen di perusahaan. Harus dilakukan minimal 1 tahun sekali. Pelaksananya siapa? Auditor internal, bisa penyelia halalnya atau juga tim manajemen halalnya. Seperti itu. Nah, sudah selesai Bapak Ibu tugas saya. Buah durian biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ini sudah sangat sore ya. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan saya dalam penyampaian materi maupun dalam menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan nanti pertanyaan Bapak Ibu yang masih ganjel bisa nanti dijawab oleh narasumber berikutnya yang lebih kompeten ya. Besok ini per apa namanya?
jenis bahan nih, jenis bahan terkait apa produk kimiawi, biologi, farmasi ini nanti ada apa narasumber yang kompeten di bidangnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.